Mendengar bahwa dia akan menikah di ibu kota kekaisaran, Su Zexue merasa bahwa dia memiliki rumah, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit khawatir. Karena sepupunya Jun Tianwen juga berada di Dijing, dan dia telah bertunangan dengan Jun Tianwen, tetapi kemudian dia dengan tegas menggantikan posisi penguasa lembah Shenmu dan memutuskan pertunangan tersebut. Jika kita menikah di ibu kota kekaisaran sekarang, pernikahannya akan diadakan di bawah pengawasan Jun Tianwen. Jika Su Zexue diizinkan untuk memilih sendiri, dia lebih suka berada di tempat di mana hanya mereka berdua yang bisa menyembah langit dan bumi dengan tenang. Dia akan merasa puas jika dia bisa mendapatkan restu dari tuannya dan tidak membutuhkan pernikahan yang megah. Namun, sepintar apapun dia, saat mendengar bahwa pernikahan itu akan diadakan di ibu kota kekaisaran, dia tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya untuk dua orang, tetapi juga untuk rumah Jenderal Ilahi, dan akan diadakan untuk keluarga kerajaan, pangeran, dan bangsawan Zhou Agung. Karena mansion Jenderal Ilahi membutuhkan seseorang untuk melindunginya, jika tidak, tanpa Jenderal Ilahinya, kemungkinan besar mansion itu akan dilikuidasi. Su Zexue tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini, tetapi dia juga tahu bahwa pria yang ingin dinikahinya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia bersedia berbagi sebagian beban untuknya, jadi dia tidak keberatan. Meskipun seni bela diri lazim di Kyushu, orang-orang masih sangat memperhatikan etika. Su Zexue mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu aku akan kembali ke lembah Shenmu dan melapor kepada guru. Baiklah, aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran dalam beberapa hari, dan kemudian aku akan membiarkan istana Jenderal Ilahi menangani pernikahannya. Ye Xuan mengangguk dan berkata, Kalau begitu, aku akan kembali. Wajah Su Zexue menunjukkan sedikit rasa malu, jantungnya berdebar kencang, dan dia berbalik dan berlari dengan tergesa-gesa. 3 hari kemudian, Ye Xuan berangkat ke kota Chaohua, ibu kota dinasti Zhou besar, ditemani oleh guru Gu dan para tetua lainnya dari Departemen Alkimia. Setelah memasuki kota Chaohua, rumah jenderal membuka gerbang tengah dengan etiket paling hikmat untuk menyambut Ye Xuan ke dalam rumah besar. Dengan kepergian Qintai, Ye Xuan menjadi satu-satunya pohon besar yang dapat memberikan keteduhan bagi rumah jenderal dewa. Terlebih lagi, dalam perang untuk menghancurkan klan setan langit, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xuan mengejutkan ibu kota kekaisaran berkali-kali. Setelah Ye Xuan bertemu dengan keluarga Markis Qin yang saat ini bertugas di kediaman Jenderal Ilahi, dia memberitahunya tentang pernikahannya yang akan datang dan meminta kediaman Jenderal Ilahi untuk bertanggung jawab mengaturnya. Kediaman Jenderal Dewa kini sedang membutuhkan suatu acara yang meriah untuk mendongkrak moral, maka dari itu ketika Tuan Qin mendengar bahwa Ye Xuan akan menikah, dia pun langsung setuju dan berkata bahwa acaranya akan dilaksanakan dengan pantas dan meriah. Ketika Kaisar Manusia mendengar bahwa Ye Xuan telah kembali ke ibu kota, ia segera mengirim seseorang untuk mengirimkan hadiah. Orang yang bertanggung jawab untuk memberikan hadiah adalah Kepala Kasim Wei Wuxian. Wei Wuxian adalah orang kepercayaan Kaisar, jadi dia tidak perlu datang untuk hadiah biasa. Hanya pejabat penting yang sangat dihargai yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Hadiahnya dibagi menjadi 2 bagian, satu bagian diberikan kepada Ye Xuan, dan bagian lainnya diberikan ke rumah Jenderal Ilahi. Ye Xuan tidak menginginkan satu pun hadiah yang diberikan kepadanya, dan dia tidak bertanya tentang hadiah yang diberikan kepada rumah Jenderal Ilahi. Setelah Wei Wuxian selesai membaca dekrit kekaisaran tentang hadiah, dia menatap wajah Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum dan berkata, Manajer Wei, apakah dia terlihat begitu tampan? Aku seorang pria dan aku menyukai wanita, jadi jangan terpikat padaku. Wei Wuxian tidak marah karena diolok-olok, dan tersenyum dan berkata Mayor Jenderal Ye bercanda. Saya baru saja mendengar bahwa Mayor Jenderal Ye terluka. Yang Mulia sangat khawatir. Dia secara khusus meminta saya untuk menanyakan apakah ada yang salah dengan luka Mayor Jenderal Ye, dan mengirim tabib istana untuk merawatnya. Ye Xuan telah menduga sejak awal bahwa Kaisar Manusia mengirim Wei Wuxian ke sini hanya untuk mencari tahu seberapa parah lukanya. Tidak perlu. Akademi Kunpeng adalah yang terbaik di dunia dalam bidang alkimia. Saya telah memulihkan diri di akademi selama beberapa hari dan saya sudah pulih. Namun, Yang Mulia terluka oleh Kaisar Ibel di Tian di kota Kaisar Ibel. Saya ingin tahu seberapa parah lukanya. Wajah Wei Wuxian sedikit muram, dan dia berkata, Yang Mulia juga sedang dalam masa pemulihan, dan sekarang kondisinya jauh lebih baik. Jenderal Muda Ye sangat perhatian. Yang Mulia juga mengatakan bahwa di istana terdapat pil ginseng darah berusia 10.000 tahun, yang sangat efektif dalam menyembuhkan luka jiwa. Jika luka Jenderal Muda Ye belum pulih sepenuhnya, Yang Mulia dapat memberikan pil ginseng darah berusia 10.000 tahun itu kepada Jenderal Muda Ye. Silakan sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia untukku. Namun, ramuan itu tidak diperlukan. Lukaku sudah hampir sembuh. Ramuan ajaib yang terbuat dari ramuan berusia 1000 tahun itu harus diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkannya.
Ye Xuan menolak sambil tersenyum. Pil ginseng darah 10.000 tahun memang berguna untuk mengobati luka pada jiwa, namun khasiatnya sangat terbatas. Faktanya, Tuan Gu dapat memurnikan banyak jenis ramuan seperti pil ginseng darah 10.000 tahun, namun paling-paling hanya dapat menstabilkan luka untuk sementara dan tetap tidak dapat menyembuhkannya. Kaisar manusia mengirim Wei Wuxian untuk menguji situasi karena dia ingin tahu berapa banyak dari 2 pohon besar di rumah Jenderal Dewa yang tumbang. Ye Xuan tentu saja tidak akan membiarkannya melihat petunjuk apapun. Kalau begitu, Yang Mulia akan menyelenggarakan perjamuan di Istana Longhua besok untuk merayakan kepulangan Jenderal Ye ke ibu kota. Pastikan Anda hadir di perjamuan itu, Jenderal Ye. Wei Wuxian berkata sambil menyerahkan undangan bercat emas kepada Ye Xuan, lalu membungkuk dan kembali ke istana. Ye Xuan membalik undangan bercat emas di tangannya dan melengkungkan sudut mulutnya, mengetahui bahwa ini adalah ujian kedua dari Kaisar Manusia. Standar perjamuan ini sangat tinggi, dan hampir semua pangeran dan bangsawan teratas dari Zhou Agung diundang. Ye Xuan adalah orang pertama yang menghancurkan negara kuno Tianyao. Ia kembali dengan kekuatan dan kecemerlangan yang luar biasa, dan tak seorang pun di Zhou Agung dapat menandinginya. Jika Qin Tai'er tidak jatuh ke dalam kehampaan di luar wilayah kekuasaannya, prestise rumah Jenderal Ilahi sekarang akan membuat seluruh keluarga kerajaan merasa takut. Terutama para jenderal di pasukan Zhou Agung, yang telah menyaksikan kekuatan Ye Xuan dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang lain selain rasa kagum di hati mereka. Hari berikutnya, di depan Istana Longhua, para jenderal militer, pangeran, bangsawan, dan adipati semuanya berkumpul di depan aula, siap untuk duduk. Selain para jenderal tentara Zhou besar, beberapa jenderal tentara Long Yuan juga hadir. Kekuatan utama tentara Long Yuan telah kembali ke prefektur Long Yuan dan menjaga kota-kota di prefektur Long Yuan. Namun, kekuatan tempur tentara Long Yuan terlalu kuat, dan Kaisar Manusia merasa khawatir, jadi ia mengeluarkan dekrit berkali-kali yang mengharuskan para jenderal tentara Long Yuan kembali ke ibu kota untuk menerima hadiah. Para jenderal tentara Long Yuan awalnya bertekad untuk tidak menerima perintah tersebut dan ingin menunggu Qin Tai'er kembali. Namun, Qin Tai'er telah jatuh ke dalam kehampaan di luar wilayah kekuasaannya, dan berada dalam bahaya besar. Jika tentara Long Yuan melawan Kaisar Manusia, situasinya akan menjadi semakin sulit. Terlebih lagi, tentara Long Yuan telah bertempur selama 300 tahun dan kini telah menghancurkan kerajaan Tianyao kuno. Tidak akan ada perang besar dalam jangka pendek. Apalagi sebagai seorang anak, siapa sih yang tidak ingin istrinya dan anak-anaknya memiliki gelar dan mengharumkan nama keluarga? Tidak peduli seberapa setianya para jenderal Long Yuan, Ye Xuan tidak bisa membiarkan mereka menunggu di negara bagian Long Yuan seumur hidup. Selain itu, Istana Jenderal Dewa membutuhkan dukungan. Jika para jenderal tentara Long Yuan dapat diberi gelar, mereka juga dapat menjadi bantuan bagi Istana Jenderal Dewa. Oleh karena itu, Ye Xuan meminta para jenderal tentara Long Yuan untuk kembali ke Beijing secara berkelompok untuk menerima hadiah. Fang Qiangqiao dan Pei Sanyu kebetulan berada di kelompok pertama. Fang Qiangqiao pernah menjabat sebagai Kapten Pertahanan Kota Chaohua, dan memiliki pemahaman yang relatif baik tentang struktur kekuasaan di Dijing, jadi dia dibutuhkan untuk kembali terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi saudara-saudaranya di ketentaraan. Pei Sanyu benar-benar diseret oleh Fang Qiangqiao. Awalnya, Pei Sanyu tidak setuju, tetapi ketika dia mendengar bahwa Qin Tai'er menghilang dan Istana Jenderal Ilahi diganggu di ibu kota, dia segera datang untuk membasminya. Saat masih di ketentaraan, Pei Sanyu bersuara lantang, namun kini di istana dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan menahan diri. Di hadapan para pangeran dan bangsawan yang hadir, ia mulai membanggakan pasukan Long Yuan dan keterampilan serta kehebatan sang jenderal muda yang tak tertandingi di dunia. Ia membanggakannya hingga ke langit. Kau tidak melihatnya. Hanya dengan satu tebasan pedang dari jenderal utama kita, kota Raja Ibel, yang tidak dapat ditembus oleh leluhur keluarga Jun manapun, terbelah dua hanya dengan satu pedang. Seluruh kota itu panjangnya ratusan mil dan langsung terbelah dua. Jika kau tidak percaya padaku, pergilah ke barat jauh dan lihat sekarang. Bekas pedang itu pasti masih ada dan tidak berdasar. Pei Sanyu membanggakan diri. Kota terbelah dua hanya dengan satu pedang. Apa kau melebih-lebihkan? Kudengar gerbang kota yang terbelah dua. Beberapa pangeran dan bangsawan menyatakan keraguan. Hei, legenda orang lain semuanya dibesar-besarkan, mengapa kamu terus mengecilkannya? Kota Raja Ibel masih retak. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah dan lihat sendiri. Pei Sanyu berteriak dengan suara keras. Bukankah orang-orang mengatakan bahwa pangeran keempat adalah orang yang menerobos masuk ke kota? Apakah pangeran keempat lebih kuat? Atau apakah Ye Xuan lebih kuat? Tanya orang lain. Si Jun Tianwen itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mayor jenderal kita? Itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Pei Sanyu berkata dengan ekspresi sombong. Pada saat ini,
Jun Tianwen kebetulan lewat dan mendengar kata-kata Pei Sanyu. Dia sangat marah dan mendengus dingin Ye Xuan, makhluk setengah mati itu, bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Beraninya kau menyombongkan diri. Pei Sanyu menoleh dan melihat Jun Tianwen. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun dan berteriak biarkan aku bertanya satu hal, apakah kota Raja Ibel terbelah oleh pedang jenderal muda kita? Aku ingin melihat apakah kau punya nyali untuk kentut. Jun Tianwen menyipitkan matanya dan mendengus, Qin Tai'a sudah mati, dan Ye Xuan terluka parah dan tidak dapat disembuhkan. Aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu. Ayo, tangkap dia. Dua tim pengawal Yulin segera bergegas, siap menangkap Pei Sanyu. Fang Qiangqiao bergegas mendekat, menarik Pei Sanyu di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum Pangeran keempat, orang bodoh ini memiliki temperamen yang buruk, jangan ganggu dia. Sekarang setelah kau kehilangan dukunganmu, kau seharusnya tahu posisimu. Kau seharusnya melihat dengan jelas siapa yang memiliki keputusan akhir sekarang. Apakah kau masih berpikir bahwa ini adalah masa ketika Qin Tai'a yang memimpin pasukan? Jun Tianwen mendengus. Sampai batas tertentu, hilangnya Qin Tai'a membawa kelegaan besar bagi keluarga kerajaan dinasti Zhou besar. Memang jelek melihat kelinci mati dan guk-guk matang, tetapi akan lebih sempurna jika kelinci dan guk-guk mati bersamaan. Oleh karena itu, gunung yang menekan kepala Jun Tianwen telah hilang, dan ia memperoleh kembali statusnya sebagai pangeran bangsawan dari dinasti Zhou Agung. Bagaimana ia bisa menoleransi siapapun yang memandang rendah dirinya? Apa yang kau katakan? Katakan lagi jika kau punya nyali. Pei Sanyu menjadi semakin marah ketika mendengar Jun Tian bertanya tentang jenderalnya. Aku akan memberimu muka. Tangkap dia untukku. Jun Tianwen segera memberi perintah saat melihat Pei Sanyu masih berani berteriak. Para pengawal kekaisaran mengangkat senjata mereka dan melangkah maju, siap untuk beraksi. Tepat pada saat ini, Ye Xuan dan beberapa jenderal tentara Long Yuan datang ke depan istana Longhua dan terkekeh, ayo, lakukan saja, jangan sopan. Para pengawal istana ini telah berpartisipasi dalam pertempuran di kota Raja Ibel. Masing-masing dari mereka telah menyaksikan serangan pedang Ye Xuan yang memukau. Melihat Ye Xuan muncul, bagaimana mungkin mereka berani mengambil tindakan? Mereka semua ragu-ragu. Jun Tianwen menyipitkan matanya dan bertanya, kupikir dia terluka parah dan sekarat, jadi tidak bisa datang. Aku benar-benar minta maaf karena mengecewakanmu. Ye Xuan menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Kilatan tajam terpancar di matanya, Jun Tianwen pun menjadi takut setengah mati, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia terhuyung mundur selangkah. Kecemerlangan alam Tianzi Sendao bukanlah sesuatu yang bisa dipandang secara langsung oleh orang sepertinya yang berada di puncak alam dewa bela diri. Jun Tianwen tiba-tiba merasa terhina dan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia bergegas ke istana Longhua. Mayor Jenderal, Pei Sanyu dan Fang Qiangqiao buru-buru berjalan dan memberi hormat pada Ye Xuan. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Pei Sanyu sambil berkata, kamu harus mengendalikan emosimu di masa depan dan berhenti bersikap impulsif. Jenderal muda, begitu hadiahnya diberikan, saya akan memintanya untuk meminta izin kembali ke prefektur Long Yuan, kata Fang Qiangqiao. Tidak apa-apa, Ye Xuan juga merasa bahwa Pei Sanyu tidak cocok tinggal di tempat seperti di Jing. Perjamuan dimulai. Para jenderal militer, pangeran, dan bangsawan dari semua angkatan mengambil tempat duduk mereka. Ye Xuan duduk di kursi pertama, dan duduk di seberangnya adalah guru surgawi Agung Zhou yang baru diangkat, Nangong Fentian. Kaisar manusia berjanji kepada Nangong Fentian bahwa ia akan membangun kuil Tianxi dan menggunakan kekayaan dinasti Zhou besar untuk memperpanjang hidupnya selama 100 tahun. Nangong Fentian adalah orang kuat di alam Tianxi, jadi kaisar manusia tentu saja tidak berani menarik kembali kata-katanya. Jenderal Ye, sudah lama saya tidak bertemu dengan Anda. Saya harap Anda baik-baik saja. Nangong Fentian membungkuk dan memperlakukannya sebagai orang yang setara. Kedua belah pihak telah mencapai taraf kultivasi ilahi, jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam memperlakukan satu sama lain sebagai rekan. Ye Xuan juga membalas salam dan berkata, Tuan Nangong juga baik-baik saja. Ketika keduanya berbicara, terjadi benturan pemikiran ilahi. Ye Xuan menghalangi pikiran menyelidik pihak lain dan berkata sambil tersenyum apakah Tuan Nangong menerima instruksi rahasia. Menggunakan pikiran spiritual untuk menyelidiki jiwa orang lain sebenarnya adalah perilaku yang sangat tidak sopan. Nangong Fentian tidak punya alasan untuk melakukan ini, jadi Ye Xuan menduga bahwa itu adalah niat kaisar manusia. Nangong Fentian tertawa dan berkata, saya hanya prihatin dengan cedera jenderal muda itu. Ada metode penyembuhan dengan api dewa di istana Lihuo. Jika jenderal muda itu membutuhkannya, saya dapat melakukan yang terbaik untuk membantunya. Tuan Nangong sudah melihat kesadaran ilahi. Bagaimana rasanya? Kata Ye Xuan sambil tersenyum. Jenderal muda layak menjadi pendekar pedang terbaik di dunia.
Kekuatan spiritualnya begitu kuat sehingga aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seru Namong Ventian. Sementara keduanya berbicara, Kaisar Manusia masuk dan duduk di kursi utama. Putra Mahkota Jun Tianyi dan Putri Mahkota Yu Miaoyin duduk di sebelah kanan, Jun Tianwen duduk di sebelah kiri, dan beberapa pangeran lainnya juga duduk. Begitu Kaisar Manusia duduk, dia mulai mengamati situasi Ye Xuan. Sementara dia mengamati Ye Xuan juga mengamatinya. Karena Kaisar Manusia juga terluka di kota Kaisar Ibel, jika seorang raja hendak mati, dia akan bertindak lebih tidak bermoral. Kaisar Manusia memandang ekspresi Ye Xuan, tetapi tidak bisa mengatakan apapun. Namun, Ye Xuan melihat sesuatu dari wajah Kaisar Manusia. Meskipun Kaisar Manusia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan luka-lukanya, dilihat dari raut wajahnya, luka-lukanya lebih serius dari yang diperkirakan sebelumnya. Jika bukan karena banyaknya obat-obatan langka dan ajaib di istana, dia mungkin tidak akan selamat sampai sekarang. Setelah Ye Xuan melihat kondisi Kaisar Manusia dengan jelas, dia akhirnya mengerti mengapa dia terburu-buru mencari tahu seberapa parah lukanya. Ini jelas membuka jalan bagi penggantinya. Apa yang paling dikhawatirkan Kaisar Manusia? Setelah tahta diwariskan, penerusnya tidak mampu menekan Istana Jenderal Ilahi. Yang melegakannya adalah Qin Tai'e telah pergi, dan satu-satunya orang yang perlu dikhawatirkannya adalah Ye Xuan. Tingkat keparahan cedera Ye Xuan akan secara langsung memengaruhi keputusan Kaisar Manusia. Akan tetapi, setelah berkali-kali mencoba, dia masih belum dapat mengetahui seberapa parah luka Ye Xuan, dan Kaisar Manusia pun mulai sedikit tidak sabar. Berbagai kekuatan di istana telah lama berspekulasi tentang luka-luka Kaisar Manusia. Oleh karena itu, pertikaian antara kubu Putra Mahkota dan kubu Pangeran keempat menjadi semakin sengit. Saat jamuan makan hampir berakhir, Tuan Fan berdiri dan meminta penghargaan atas nama Putra Mahkota. Yang mulia, Putra Mahkota menjabat sebagai Bupati saat Yang Mulia pergi dalam ekspedisi dan menangani urusan negara dengan baik. Berkat stabilitas di garis belakang, kami mampu memenangkan perang di garis depan. Oleh karena itu, Putra Mahkota juga harus diberi penghargaan atas kemenangan besar Zhou Agung dalam perang ini. Tanpa menunggu Kaisar berbicara, Markis Xiao Sanxiong yang Maha Kuasa langsung angkat bicara untuk membantah Jenderal Fan. Anda salah mengatakan itu. Yang Mulia Pangeran keempat telah bersama Yang Mulia, mempertaruhkan nyawanya, dan memimpin pasukan. Dalam hal jasa, Yang Mulia Pangeran keempat layak mendapatkan penghargaan tertinggi. Jika masalah permintaan jasa dibawa ke istana, maka hal itu akan terlalu formal dan serius serta kemungkinan besar akan membuat Kaisar marah. Itulah sebabnya Tuan Fan mengangkat topik ini di perjamuan, dengan harapan dapat menguji reaksi Kaisar dengan cara yang lembut. Tanpa diduga, Markis Seng Weiwu akan keluar untuk membantahnya. Tuan Fan langsung menjadi marah dan mereka berdua mulai berdebat di aula. Kubu Putra Mahkota dan kubu Pangeran keempat mulai berdebat di aula. Kekuatan kedua belah pihak berimbang dan mustahil untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Di antara para pangeran dan bangsawan yang hadir, ada beberapa yang tidak memihak. Yang paling berpengaruh di antara mereka tentu saja para jenderal tentara Long Yuan. Bagaimanapun, mereka telah kembali ke ibu kota dengan kemenangan besar dan berada di puncak kekuasaan mereka. Terlebih lagi, ada seorang mayor jenderal di tentara Long Yuan yang berdiri di puncak jalan ilahi dan tak tertandingi di dunia. Dapat dikatakan pihak manapun yang didukung tentara Long Yuan akan menerima dukungan luar biasa. Sekarang Qin Tai'e tidak ada lagi di sini, hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas pasukan Long Yuan, yaitu Ye Xuan. Kaisar Manusia mendengarkan pertengkaran itu dan tidak berniat menghentikannya. Tampaknya dia ingin melihat situasi di pengadilan dengan jelas melalui pertengkaran ini. Melihat bahwa mereka tidak dapat mencapai kesimpulan dalam perdebatan, kedua kubu yang bersaing memperebutkan tahta secara bertahap mulai mencoba untuk menarik jenderal-jenderal Long Yuan ke kubu mereka sendiri. Namun, selama Ye Xuan tidak berbicara, para jenderal Long Yuan tetap diam dan menolak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Markis Xiao Sanxiong yang Maha Kuasa menatap Ye Xuan cukup lama, lalu tiba-tiba berdiri, melangkah maju, mengangkat gelasnya dan berkata, Jenderal Muda Ye, ketika kita berada di kota Mangshu, Yang Mulia Pangeran keempat dan Jenderal Muda Ye bertempur melawan suku Setan Langit bersama-sama. Meskipun mereka berasal dari dua pasukan yang berbeda, mereka juga merupakan kawan seperjuangan. Kawan seperjuangan seperti saudara, dan hubungan antara saudara harus diperjelas. Setelah Xiao Sanxiong selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelas, lalu menunjukkannya kepada Ye Xuan. Ketika seseorang bersulang, Anda harus bersikap sopan dan bijaksana. Jika Anda tidak minum, Anda akan tampak tidak berbudaya. Ye Xuan tersenyum, mengambil gelas anggur dan meminum semuanya sekaligus, memperlihatkan bagian bawah gelas, lalu meletakkannya kembali di atas meja anggur. Ketika Xiao Sanxiong melihat Ye Xuan meminum segelas anggur,
senyumnya semakin mengembang, dan dia melanjutkan, Jenderal Ye dan Yang Mulia Pangeran Keempat sama-sama berasal dari keluarga militer. Yang Mulia Pangeran Keempat dan kediaman Jenderal Ilahi dapat saling mengunjungi lebih sering di masa mendatang. Setelah beberapa patah kata sopan, Xiao Sanxiong akhirnya menanyakan pertanyaan utama karena kita adalah kawan. Aku ingin tahu apa pendapat Jenderal Muda Ye tentang bakat Pangeran Keempat. Ini hanya menanyakan tentang pendirian seseorang, dan dia bahkan menggunakan persahabatan itu sebagai alasan untuk menarik Ye Xuan ke kubu Pangeran Keempat. Posisi Ye Xuan juga mewakili posisi tentara Long Yuan. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli pihak mana yang mendapat dukungan dari tentara Long Yuan, kekuatan mereka akan menghancurkan pihak lain. Oleh karena itu, semua pangeran dan bangsawan yang hadir menoleh, ingin mengetahui pendapat Ye Xuan. Ye Xuan terus tersenyum tipis, mengabaikan tatapan orang-orang yang hadir. Dia memainkan cangkir giok kuning di tangannya dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Semakin sedikit mereka berbicara, semakin tegang kedua kubu tersebut. Kaisar manusia juga ingin mengetahui sikap tentara Long Yuan, jadi dia berkata, Ye Xuan, katakan saja padaku. Tianwen telah memberikan kontribusi besar di hadapan tentara. Bagaimana menurutmu tentang kemampuan Tianwen? Ye Xuan tampak sedikit mabuk, bersandar malas di sandaran kursi, dan berkata, aku sedikit mabuk, dan tidak baik mengucapkan kata-kata mabuk. Tidak apa-apa, katakan saja padaku, kata Kaisar Manusia. Ye Xuan mengangkat matanya dan melirik Jun Tianwen. Jun Tianwen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, memperlihatkan keagungan sebuah keluarga kerajaan, seakan-akan dia sudah memegang kekuasaan kekaisaran dan berada di atas segalanya. Melihat Ye Xuan belum mengungkapkan pendapatnya, Wei Wuxian berkata, Jenderal Ye, Yang Mulia mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ye Xuan perlahan-lahan menjulurkan satu kakinya, tampak mabuk, menendang udara beberapa kali, melepas sepatu botnya, dan berkata, ayo, mari kita lihat apakah ada yang punya bakat untuk membawakan sepatuku. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka Ye Xuan akan melakukan hal seperti itu. Dia meminta pangeran untuk membawakan sepatunya. Para pangeran dan bangsawan yang hadir segera teringat bahwa ketika Jun Tianwen berkonflik dengan beberapa jenderal tentara Long Yuan di luar aula, dia pernah berkata Ye Xuan bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Baiklah, sekarang Ye Xuan melemparkan sepatunya di depan Kaisar Manusia di Istana Longhua. Di dunia ini, siapakah yang berani membiarkan pangeran paling disukai dari dinasti Zhou Agung membawakan sepatu untuknya? Siapapun yang berani mengatakan hal ini adalah kejahatan besar. Tetapi hanya satu orang yang mengatakan dan melakukan hal itu, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhnya. Karena pria ini, dalam peperangan dengan klan setan langit, seorang diri telah membasmi 9 musuh kuat klan setan langit di alam Dao Ilahi, dan membelah kota Raja Ibel menjadi 2 bagian dengan kekuatan satu pedang. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandinginya. Bahkan leluhur keluarga Jun yang sudah terbangun pun tidak dapat menandinginya. Orang seperti itu memiliki pasukan yang tak terkalahkan di tangannya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Ye Xuan sekarang tak tertandingi di dunia dan bahkan lebih kuat dari era puncak Qintaya. Apa yang dapat Anda lakukan apabila orang tersebut meminta Anda, sang pangeran, untuk membawakan sepatunya? Hukuman. Siapa yang berani? Jika orang seperti itu benar-benar marah, bahkan Kaisar Manusia sendiri akan takut. Dalam hal rasa terima kasih, tidak banyak yang bisa dibicarakan. Situasi saat ini tidak seperti rasa terima kasih antara generasi Kaisar Manusia sebelumnya dan Qintaya. Kaisar sebelumnya mengangkat Qintaya sebagai jenderal dan mempercayakannya untuk mengasuh putranya saat Qintaya belum sepenuhnya menunjukkan potensinya sebagai jenderal yang saleh. Oleh karena itu, Qintaya, karena rasa terima kasihnya, menjaga Long Yuanzhu untuk Zhou Agung selama 300 tahun. Situasinya sekarang benar-benar berbeda. Ye Xuan tidak pernah menerima penghargaan apapun dari Zhou Agung. Dia bahkan menolak semua penghargaan untuk kehormatan, dan bahkan tidak dianggap sebagai bawahan kaisar. Bahkan Kaisar Manusia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang seperti itu. Seluruh istana Longhua terdiam membisu. Wajah Jun Tianwen berubah dari biru menjadi merah, dan dari merah menjadi hitam. Matanya merah karena marah, dan tangannya yang terkepal gemetar. Jelas bahwa dia sangat marah. Beraninya kau mempermalukan aku seperti ini. Ye Xuan mengerutkan bibirnya, bersandar ke belakang, dan berkata dengan malas apakah kamu tidak bertanya tentang kemampuanku? Jika aku bahkan tidak bisa mengangkat sepatu, apalagi yang bisa kulakukan? Suasananya hampir membeku. Wei Wuxian ingin berbicara untuk meredakan suasana, dan berkata, Jenderal Ye pasti mabuk. Itu hanya candaan, jangan dianggap serius. Ye Xuan terkekeh dan berkata, kapan para dewa akan mabuk saat minum? Suasana menjadi semakin tegang. Tidak seorang pun berani berbicara.
Bahkan Markis Xiao Sanxiong yang maha kuasa pun kembali ke tempat duduknya, dengan keringat dingin menetes di dahinya. Jika kau bilang aku mabuk, mungkin bukan karena anggur itu yang membuatku mabuk, tapi karena aku yang membuat diriku mabuk. Ye Xuan tertawa lepas. Suara tawa bergema di istana Longhua yang sunyi, dan suasananya menjadi lebih halus. Tepat pada saat ini, Putri Yu Miaoyin perlahan berdiri, menutup mulutnya dan terkekeh, Jenderal Muda Ye adalah pahlawan Zhou Agung kita. Dia cukup kuat untuk memindahkan gunung dan sungai, dan memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Jika Zhou Agung bisa mendapatkan jenderal yang begitu hebat, mengapa tidak menggulung sepatu jenderal muda untuknya? Sambil berbicara, dia menuruni tangga, mengambil sepatu bot, menyerahkannya kepada pembantu di sampingnya, dan berkata, cepat pakaikan pada jenderal muda itu. Jika dia masuk angin, siapa yang akan menjaga gunung dan sungai untuk Zhou Agung? Pelayan pribadi Putri Mahkota segera melangkah maju, berlutut, mengangkat kaki Ye Xuan, dan dengan hati-hati mengenakan sepatu botnya. Perilaku Yu Miaoyin tidak hanya mengambilkan sepatu untuk Ye Xuan, tetapi juga tidak kehilangan muka keluarga kerajaan. Dapat memperlihatkan sikap rendah hati dari bakat-bakat yang penuh kasih, tetapi tetap menjaga kehikmatan. Ye Xuan sudah lama tahu bahwa wanita ini bukan orang biasa, dan sekarang dia semakin yakin akan hal itu. Dia segera berdiri sambil tertawa keras, dan berjalan keluar dari aula dengan angkuh, hanya menyisakan tawa keras. Putri Mahkota memiliki penampilan seperti burung phoenix. Putri Mahkota memiliki penampilan yang anggun. Pernyataan ini sangat jelas. Di Istana Longhua, para pangeran dan bangsawan mulai merasa sangat kesal. Pernyataan publik Ye Xuan mengenai dukungannya terhadap sang pangeran juga berarti bahwa tentara Long Yuan secara terbuka mendukung sang pangeran. Tentara Long Yuan mendukung putra mahkota, jadi apa yang akan dilakukan pangeran keempat? Beberapa pejabat istana di kubu pangeran keempat bahkan berpikir bahwa Jun Tianwen harus mengambil sepatu itu, karena mengambil sepatu akan memungkinkan dia mendapatkan dukungan dari tentara Long Yuan. Mendapatkan dukungan dari tentara Long Yuan sama saja dengan mendapatkan tahta. Anda dapat duduk di singgasana dinasti Zhou Agung dengan mengambil sebuah sepatu. Sepatu ini sangat berharga. Kalau mengambil sepatu tidak memerlukan kualifikasi, saya jadi bertanya-tanya berapa banyak orang yang mau berbondong-bondong datang untuk mengambil sepatu itu. Jamuan makan sudah selesai. Para tamu meninggalkan istana satu demi satu dan kembali ke kediaman masing-masing. Semua pejabat istana di pihak pangeran merasa gembira karena kegigihan mereka selama bertahun-tahun akan segera membuahkan hasil. Kebaikan mengikuti naga adalah jaminan kekayaan dan kemuliaan. Para pendukung pangeran keempat sangat kesal dan menyesal telah memilih pihak yang salah. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang percaya bahwa perebutan tahta belum berakhir. Sang pangeran hanya menerima dukungan dari tentara Long Yuan, dan kaisar manusia belum secara resmi naik tahta, jadi perebutan ini belum berakhir. Rumah pangeran keempat. Jun Tianwen kembali ke rumah besar, meraung dengan marah, menghunus pedangnya dan menghancurkan satu halaman hingga menjadi rerun dewa. Tidak ada pelayan yang berani maju untuk menghentikan mereka. Orang-orang yang pernah mencoba menghentikan mereka di masa lalu telah mengubur mereka dengan rumput setinggi 3 kaki. Markis Xiao Sanxiong yang maha kuasa bergegas ke kediaman pangeran keempat dan menasihati Yang Mulia, tenanglah dulu. Jun Tianwen berbalik dan mengayunkan pedangnya, berhenti setengah inci di atas kepala Xiao Sanxiong, membuat Xiao Sanxiong ketakutan hingga ia gemetar. Bagaimanapun, Xiao Sanxiong adalah pamannya, jadi dia selamat. Jun Tianwen membuang pedangnya dan meraung, beraninya sampah itu memintaku membawakan sepatunya di aula. Yang Mulia, sebenarnya itu hanya sekadar mengambil sepatu. Jika Anda mengambilnya, Anda bisa mendapatkan dukungan dari tentara Long Yuan. Selama Anda sedikit merendahkan postur tubuh, Anda bisa mendapatkan bantuan yang begitu besar. Yang Mulia harus mengambilnya. Xiao Sanxiong menggertakkan giginya dan mengatakan pikirannya yang sebenarnya. Apa katamu? Jun Tianwen menatapnya dengan tatapan membasmi, ingin sekali meledakkan kepalanya dengan telapak tangan. Yang Mulia, terkadang Anda bisa mendapatkan lebih banyak dengan merendahkan postur tubuh Anda. Ini tidak masalah. Bukankah kaisar sebelumnya secara pribadi menunjuk jenderal? Dengan merendahkan postur tubuh Anda sekali, Anda bisa membuat seorang jenderal dewa setia selama 300 tahun. Itu kesepakatan yang bagus. Xiao Sanxiong terus membujuk. Apakah pecundang itu layak untuk kusembah? Geram Jun Tianwen. Yang Mulia masih belum bisa mengatasi rintangan di hatinya. Seorang pria sejati dapat membungkuk dan meregang. Tidak peduli apapun, Ye Xuan tetaplah seorang pria kuat di Tianzi Sendao. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih kuat dari Qin Tai saat itu. Yu Miaoyin sangat cerdas. Dia baru saja mengambil sepatu dan mengambil kembali pasukan Long Yuan. Pangeran pasti diam-diam senang sekarang. Xiao Sanxiong mendesah.
Wanita jalang itu, bukan hanya berasal dari keluarga yang rendah hati, tetapi dia juga melakukan hal-hal dengan cara yang rendah. Dia benar-benar membelikan sepatu untuk pecundang itu, kata Jun Tianwen sambil menggertakkan giginya. Sementara keduanya sedang berbicara, seorang pengawal dari Istana Pangeran Keempat berjalan dengan takut-takut, menyerahkan sebuah undangan, dan berkata, "Yang mulia, ini adalah undangan dari Istana Jenderal Dewa." Jun Tianwen bertanya dengan dingin, "Undangan apa?" Penjaga itu menjawab, "Orang yang mengirim undangan mengatakan bahwa Mayor Jenderal Ye Xuan dari Rumah Jenderal Ilahi akan menikah bulan depan." "Siapa?" Jun Tianwen bertanya dengan suara meninggi. Ye Xuan," ulang penjaga itu. "Aku bertanya siapa yang akan aku nikahi." Jun Tianwen mengambil undangan itu dan membukanya. Para pengawal itu menjawab serempak orang-orang dari Rumah Jenderal Dewa mengatakan itu adalah Su Zexue, penguasa lembah Shenmu. Ekspresi Jun Tianwen tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia meremas undangan itu menjadi bola dan menghancurkannya menjadi bubuk sedikit demi sedikit. Malam ini tidak damai. Ada kilatan petir dan guntur di langit, dan pusaran awan badai muncul di langit selatan. Itu persis sama dengan pusaran awan petir yang muncul di pegunungan Yunhai tahun itu. Begitu pusaran awan petir itu muncul, segala macam rumor pun menyebar. Ada yang mengatakan itu merupakan pertanda akan terjadinya perubahan di dunia. Ada pula yang mengatakan itu merupakan fenomena aneh di langit dan bumi yang disebabkan oleh hancurnya negara kuno Tianyao. Mereka yang benar-benar memahami pusaran awan petir merasa khawatir. Di atap observatorium Rumah Jenderal Dewa, Ye Xuan berdiri di atap dan menatap langit di selatan. Tidak lama kemudian, Gu Yunbo juga muncul di lantai atas. Jika aku memikirkannya sejenak, pusaran awan petir di pegunungan Yunhai sepertinya baru terjadi kemarin. Tuan Gu menghela napas. Selama pusaran awan petir di pegunungan Yunhai, Ye Xuan bertemu dengan Guru Gu untuk pertama kalinya. Kesempatan itulah yang menyebabkan semua kejadian selanjutnya. Dan pusaran awan petir itu disebabkan oleh embrio naga ibel yang menerobos dinding kristal hampa di alam Jiushu. Kini, pusaran awan petir lainnya muncul. Mungkinkah embrio naga jahat telah muncul lagi? Ye Xuan memberi perintah dengan suara yang dalam, "Pergi periksa lokasi pusaran awan petir dan bawa Zilingji." Tidak lama kemudian, Night Owl Secret Guard dan Zilingji muncul pada saat yang sama. Pengawal rahasia Night Owl melaporkan terlebih dahulu, "Tuan Muda, pusaran awan guntur muncul di Provinsi Gurun Selatan, dekat puncak lereng bulan rusak." Mata Ye Xuan langsung menyipit dan dia berkata, "Jadi itu dekat celah kehampaan di luar domain." "Ya," jawab pengawal rahasia Night Owl. "Segera kirim seseorang ke Nan Huangzu untuk melihat apakah ada berita tentang jenderalmu. Dan ngomong-ngomong, selidiki apa yang keluar dari pusaran awan petir itu." Perintah Ye Xuan. Ya, pengawal rahasia Night Owl menerima perintah itu dan turun. Kemungkinan besar bukan suatu kebetulan bahwa pusaran awan petir ini muncul di dekat celah kehampaan. Qin Tai jatuh dari celah kehampaan ke kehampaan di luar domain. Jika sesuatu dapat menembus dinding kristal kehampaan alam Jiushu, mungkin Qin Tai dapat kembali dari pusaran awan petir. Tentu saja, ini hanya harapan Ye Xuan, dan kebenarannya masih belum diketahui. Namun, satu hal yang pada dasarnya pasti, munculnya pusaran awan petir itu pasti disebabkan oleh seseorang yang menerobos dinding kristal hampa alam Jiushu. Setelah hening sejenak, Ye Xuan tiba-tiba bertanya, "Apakah ini kedatangan embrio naga ibel baru?" Zilingji mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak yakin, tetapi rentang waktunya sangat pendek, seharusnya tidak demikian. Biasanya, embrio naga ibel hanya muncul sekali setiap 3.000 hingga 10.000 tahun. Jika bukan embrio naga ibel, menurutmu apa itu?" Ye Xuan bertanya lagi. Karena seseorang telah berhasil menembus dinding kristal hampa di alam Jiushu, dan hanya ada satu orang dari kehampaan di luar wilayah ini, maka bertanya padanya memang orang yang paling mungkin mengetahui jawabannya. Zilingji menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Kekosongan di luar domain itu tidak terbatas, dan aku tidak tahu benda-benda kuat apa yang ada di sana. Namun karena mereka berhasil menembus dinding kristal kekosongan alam Jiushu, mereka pasti ingin memasuki alam Jiushu, dan mereka pasti punya tujuan tertentu untuk masuk ke sana." Ye Xuan memikirkannya dan bertanya lagi dengan kekuatan Mangshan, "Apakah mungkin untuk menembus dinding kristal void?" Zilingji tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, Mangshan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melintasi kehampaan dan datang ke alam Jiushu, apalagi menerobos dinding kristal kehampaan." Guru Gu tertawa dan berkata, "Anak muda Ye, jika langit runtuh, ada orang-orang tinggi yang akan menopangnya. Jangan khawatir, yang terpenting adalah pulih dari cederamu. Lagi pula, kamu akan menikah bulan depan, dan kamu tidak boleh menjadi pengantin pria yang sakit-sakitan." Hari pernikahan segera tiba. Pagi hari, Ye Xuan duduk di aula utama Rumah Jenderal Dewa,
mendengarkan pengurus rumah Jenderal Dewa melaporkan tentang pernikahan tersebut. Faktanya, Ye Xuan masih merasa berutang banyak pada Su Zexue, jadi dia berharap bisa memberinya pernikahan yang sempurna. Sekalipun seorang wanita tidak mengatakannya, jauh di lubuk hatinya, ia membutuhkan semacam ritual untuk acara sekali seumur hidup ini. Karena upacara melambangkan suatu komitmen, maka semakin kuat makna upacara, semakin formal pula komitmennya. Jadi Ye Xuan harus secara pribadi bertanggung jawab atas prosedur pernikahan. Pengurus rumah Jenderal Ilahi melaporkan prosedur pernikahan satu persatu. Jika Ye Xuan tidak puas dengan beberapa aspek, dia akan memberikan beberapa komentar. Setelah melaporkan pernikahan tersebut, Ji Yan, kapten dari Night All Dark Guard dari grup Tianzhou, datang untuk melaporkan hal-hal lainnya. Tuan muda, kapal terbang yang pergi ke lembah Shenmu untuk menjemput pengantin wanita kembali dari lembah Shenmu 2 hari yang lalu dan diperkirakan akan tiba di Chaohua pada siang hari. Bukankah Luan Yue, tetua suci lembah Shenmu, menghentikannya? Ye Xuan masih khawatir bahwa Tuan Su Zexue tidak akan menyetujui pernikahan ini. Saya memang berusaha untuk mencegahnya, tetapi wanita muda itu bersikeras, jadi tuannya tidak menghentikannya dengan paksa. Setelah menjawab pertanyaan itu, Ji Yan membungkuk dan mengucapkan selamat-selamat atas pernikahanmu, Tuan muda. Ye Xuan tersenyum dan berkata, oke, apakah ada hal lain yang ingin kamu laporkan? Ya, pasukan rahasia Night Owl telah mencari di Provinsi Southern Wilderness selama sebulan dan tidak menemukan berita tentang Sang Jenderal. Sang Jenderal dan pasukan rahasia Night Owl memiliki cara rahasia untuk berkomunikasi satu sama lain, jadi pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Sang Jenderal tidak kembali dalam pusaran awan petir ini. Ji Yan melaporkan. Pusaran awan badai sebulan lalu berlangsung selama 3 hari. Ini adalah periode waktu yang relatif singkat, artinya dinding kristal hampa alam Jiushu hanya hancur sesaat. Alasan mengapa pusaran awan petir bertahan selama 3 hari adalah karena kekuatan sisa yang dimilikinya. Apakah kalian sudah menemukan siapa yang keluar dari pusaran awan petir? Ye Xuan bertanya lagi. Tidak, tetapi dari aliran energi spiritual di Southern Wasteland, kita dapat menyimpulkan bahwa dulunya ada energi yang sangat kuat mengalir ke utara di Southern Wasteland. Oleh karena itu, benda yang keluar dari pusaran awan petir kemungkinan besar menuju ke utara. Jawab Ji Yan. Di sebelah utara Provinsi Nanhuang adalah Provinsi Donglu, dan di sebelah utara Provinsi Donglu adalah Provinsi Beiyue. Ibu kota dinasti Zhou besar berada di Provinsi Beiyue, jadi ungkapan petunjuk ini, benda yang keluar dari pusaran awan petir, kemungkinan besar sedang menuju ke ibu kota. Tentu saja ini hanya spekulasi. Apakah ada bencana di Provinsi Southern Wilderness? Ye Xuan bertanya lagi. Ketika pasukan rahasia Night Owl mencari Sang Jenderal, mereka mencari ke seluruh Provinsi Southern Wilderness, tetapi tidak ada bencana khusus yang terjadi. Oleh karena itu, hal-hal yang keluar dari pusaran awan petir sejauh ini belum melakukan kejahatan apapun. Jawab Ji Yan. Ada satu hal lagi. Sebulan yang lalu, setelah jamuan makan, Jun Tianwen pergi ke kediaman Jun Shengzu dan berlutut selama sehari semalam. Setelah itu, mereka berdua memasuki area terlarang keluarga Jun untuk melakukan retret. Menurut spekulasi, kemungkinan besar mereka mewarisi janin reinkarnasi. Sayangnya, Jun Tianwen keluar dari retret pagi ini, dan kemungkinan besar dia datang untuk menghadiri pernikahan Tuan Muda. Jawab Ji Yan. Ye Xuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, semua reaksi ini sudah diduga. Tetapi, Tuan Muda, menurut pengamatan Komandan Night Owl, dia tidak dapat lagi melihat kultivasi Jun Tianwen. Dia kemungkinan besar mewarisi kultivasi reinkarnasi Jun Shengzu dan telah memasuki alam dewa. Ji Yan berkata dengan sedikit khawatir. Kultivasi Jun Shengzu tidak sebaik milikku. Bahkan jika dia mewarisi embrio reinkarnasi Jun Shengzu, apa yang bisa dia lakukan? Ye Xuan tidak peduli tentang itu. Pada siang hari, perahu terbang ringan terapung untuk menjemput pengantin wanita berlabuh di Danau Chaotian di luar kota Chaohua, dan rumah Jenderal Ilahi mengirimkan sebuah tandu yang dibawa oleh 8 orang untuk bersiap menjemput pengantin wanita. Karena waktu bagi tandu pengantin wanita untuk memasuki rumah sangatlah khusus, menurut adat istiadat dinasti Zhou besar, upacara harus dilaksanakan saat senja, yang melambangkan pergantian yin dan yang secara bertahap. Oleh karena itu, sedan itu tidak akan memasuki kota hingga sore hari. Pada masa Shen, matahari berangsur-angsur terbenam. Pembantu itu menanggalkan gaun pengantin merah cerahnya dan masuk untuk membantu Ye Xuan mengganti pakaiannya. Ye Xuan membuka tangannya dan membiarkan mereka bermain-main selama setengah jam sebelum mereka berpakaian. Setelah pembantu-membantunya berganti pakaian, dia meninggalkan kamar. Ye Xuan tetap berada di kamar, menunggu waktu untuk menjemput pengantin wanita. Para pembantu berada di halaman, menggantungkan hiasan pesta pada bola guntur.
Lei Qiu awalnya sangat enggan mengenakan benda-benda merah ini di tubuhnya. Hiasan ini tidak seindah bulu. Akan tetapi, ketika dia mendengar bahwa itu adalah dekorasi pesta yang dibutuhkan untuk sebuah pernikahan, dan pengurus rumah Jenderal Dewa juga berjanji bahwa semua orang bisa makan di prasmanan pada malam hari, Lei Qiu setuju untuk menggantungkan dekorasi tersebut. Setelah mengenakan hiasan merah itu, elang guntur tampak seperti ayam jantan besar. Gai dan Tong menonton dari samping mengenakan pakaian si Tong, tertawa kegirangan. Hari sudah hampir senja ketika Xiang Ling masuk dengan mata merah. Ye Xuan menggoda, ada apa? Tidak ada seorang pun di rumah Jenderal Dewa yang berani menggertakmu, kan? Xiang Ling melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan terisak-isak, setelah kakakku dan kakak Su menikah, apakah mereka tidak akan menginginkanku lagi? Bagaimana mungkin? Ye Xuan membujuk dengan lembut. Kamu berjanji. Baiklah, aku janji. Ye Xuan mengangkat 3 jari dan bersumpah. Xiang Ling terisak 2 kali dan berkata, apapun cara yang kugunakan, aku pasti akan menyembuhkan lukamu. Kau harus sembuh dan tunggu aku menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Meskipun Ye Xuan tidak menyangka Xiang Ling mampu menyembuhkan jiwanya, namun kebaikan hatinya tulus dan dia tidak bisa mengecewakannya. Dia pun mengangguk dan setuju, baiklah, aku akan menunggumu menyembuhkanku. Xiang Ling menyeka ingusnya pada gaun pengantinnya yang berwarna merah cerah, lalu berlari keluar sambil menangis. Hei, orang-orang hanya menangis saat gadis-gadis muda menikah. Mengapa kamu menangis saat aku menikah hari ini? Kata Ye Xuan sambil tersenyum. Saat hampir tiba saatnya, suara gong dan genderang penyambutan pengantin bergema di seluruh rumah jenderal dan separuh kota Chaohua. Ini adalah pernikahan antara rumah jenderal Dewa Zhou Agung dan Lembah Senmu, salah satu dari 3 sekte Gunung Abadi Utama. Pengantin prianya adalah pendekar pedang nomor 1 di Zhou Agung. Sejak awal, pernikahan ini sudah cukup menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota. Tak hanya itu, ada pula topik-topik dalam pernikahan ini yang menjadi perbincangan hangat masyarakat awam. Karena pernikahan ini juga berkaitan dengan pangeran keempat bulan lunar keempat, diskusi mengenai hal itu tidak pernah berhenti sejak berita pernikahan ini keluar. Betapa tampannya penguasa Lembah Senmu. Dia bahkan membuat pendekar pedang nomor 1 dunia dan pangeran keempat Zhou Agung bertarung untuknya. Ini bukan pertarungan untuk wanita, ini hanya pertarungan untuk memperebutkan gelar seniman bela diri nomor 1 di generasi muda. Selalu dikatakan bahwa pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung adalah keajaiban nomor 1 di generasi muda. Setelah pertempuran dengan negara Ibel Surgawi kuno, dia seharusnya digantikan. Seharusnya tidak ada yang keberatan dengan ini, kan? Belum tentu. Mengapa saya mendengar bahwa dalam perang melawan negara kuno Tianyao, eksploitasi pangeran keempat Zhou Agung tidak ada tandingannya? Tanya seseorang yang sering nongkrong di bar-bar Jianghu. Seorang sarjana dari Akademi Hongwen terkekeh dan berkata, meskipun tertunda selama beberapa bulan, Kronik Zhou Agung yang ditulis oleh sejarawan Zhou Agung telah menulis tentang pertempuran kota Raja Ibel. Buku-buku sejarah dengan jelas menyatakan bahwa Ye Xuan membasmi banyak dewa kuat dari klan Ibel Surgawi, termasuk Kaisar Yue Yaozu, dan dengan pedang terakhir, ia membelah kota Raja Ibel menjadi 2. Saya telah mendengar rumor ini sejak lama dan awalnya mengira itu dibesar-besarkan, tetapi sekarang saya dapat memastikan bahwa itu benar. Suara genderang dan musik dari iring-iringan pernikahan di rumah Jenderal Dewa dapat terdengar di setiap jalan dan gang di ibu kota dinasti Zhou besar, dan banyak orang berkumpul di depan gerbang rumah Jenderal Dewa untuk menonton. Istana Senjiang mendirikan kios di depan gerbang dan membagikan kue pernikahan kepada orang yang lewat. Kalau pengemis datang pun, dia dapat bagian. Ye Sisan berdiri di gudang tempat kue pernikahan dibagikan, matanya sedingin serigala liar di malam yang gelap. Dia dulunya adalah seorang budak di departemen nekromansi. Ye Xuan menyelamatkannya dan memberinya nama. Kemudian, ia dibawa ke kamp pengawal kegelapan oleh Night Owl untuk pelatihan. Ini adalah pertama kalinya ia mengikuti grup Tianchou untuk menjalankan misi. Jian menempatkannya di depan gerbang rumah Jenderal Dewa dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan kue pernikahan secara berurutan. Tiba-tiba Ye Sisan menunjuk seorang pengemis kecil dan berteriak, berhenti, pencuri. Pengemis kecil itu menyadari bahwa tipuannya telah ketahuan, lalu berbalik dan lari. Ye Sisan melesat dan menjatuhkan pengemis kecil itu ke tanah, sambil menekuk lengannya di belakang punggungnya. Ah, ada yang terbasmi, teriak pengemis kecil itu. Pelayan yang bertugas membagikan kue pengantin melangkah maju dan berkata, jangan berteriak lagi, Ye Sisan. Biarkan dia pergi dulu. Pengemis kecil itu menangis, saya baru saja mencuri sepotong roti, tetapi kamu hampir mematahkan tangan saya. Anak ini dulunya adalah budak klan Setan Langit. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya saat menyerang. Tanganmu tidak patah, jadi berhentilah berteriak, kata manajer itu. Aku tahu betapa seriusnya situasi ini,
kalau tidak aku akan mengaitkan trakeanya. Ye Sisan berkata tanpa ekspresi. Pelayan itu melambaikan tangannya untuk mempersilakan Ye Sisan kembali, lalu berkata kepada pengemis kecil itu, kami sedang membagikan kue pernikahan, mengapa kamu mencurinya? Sepotong roti tidak cukup untuk membuatku kenyang, teriak pengemis kecil itu. Pelayan itu melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membawakan sekantong kue pengantin, sambil berkata, jika Anda tidak kenyang, katakan saja langsung kepada saya. Hari ini adalah pernikahan jenderal muda dari rumah jenderal kita. Ucapkan saja beberapa patah kata selamat dan Anda dapat makan sepuasnya. Selamat ya, jenderal muda. Semoga pernikahanmu bahagia, hidup bersama sampai tua, dan segera dikaruniai seorang putra. Pengemis kecil itu sangat pandai mengucapkan kata-kata yang baik. Jika dia tidak mengucapkan kata-kata yang manis, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan makanan. Pelayan itu menyerahkan kue pengantin dan berkata, kembalilah besok. Rumah jenderal akan membagikan kue pengantin selama 3 hari berturut-turut. Pengemis kecil itu sangat pintar. Ia langsung tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan pergi. Aku akan membantumu bekerja. Aku punya cukup tenaga. Aku bisa memindahkan dan membawa barang. Menjelang senja, para tamu yang datang untuk memberi ucapan selamat berdatangan ke rumah Jenderal Dewa satu demi satu. Mereka yang dapat menghadiri pesta pernikahan ini adalah semua adipati dan bangsawan teratas di dinasti Zhou Agung. Kereta yang memasuki rumah Jenderal Dewa lebih mewah daripada yang lain, dan hadiah-hadiah dibawa dalam kotak-kotak. Terutama para pangeran dan bangsawan di kubu pangeran, mereka sangat kejam dalam mengirimkan pasukannya. Ketika tiba saatnya upacara pernikahan, kereta kerajaan tiba di gerbang Istana Jenderal. Kasim itu berteriak nyaring, yang mulia putra mahkota dan putri mahkota ada di sini. Ketika orang-orang yang menonton di luar gerbang mendengar teriakan itu, mereka menjadi makin terkejut dan mulai berbicara dengan keras. Bahkan sang pangeran pun datang. Kediaman Jenderal Ilahi benar-benar menjadi semakin makmur. Benar sekali, di dinasti Zhou Agung, tidak banyak keluarga yang bisa mengundang putra mahkota untuk memberi selamat secara langsung, bukan? Bukan berarti jumlahnya sedikit, tapi ini satu-satunya. Setelah sang pangeran tiba, kereta lain segera tiba setelahnya. Wei Wuxian turun dari kereta dan berkata dengan keras, yang mulia telah memberikan hadiah, dan Istana Jenderal Ilahi telah menerima perintah. Kepala markis dari Istana Jenderal Ilahi bergegas keluar untuk menerima perintah. Wei Wuxian membacakan pesan ucapan selamat dari Kaisar Manusia dan kemudian memberikan hadiah. Markis Qin berdiri dan berkata, manajer umum Wei, silakan datang ke istana dan minum segelas anggur pernikahan. Aku tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama para bangsawan sipil dan militer. Wei Wuxian melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, kepala pelayan Wei. Kami telah menyiapkan aula samping di rumah besar ini untuk Anda beristirahat. Markis Qin berkata sambil tersenyum. Baiklah, Yang Mulia sedang sibuk dengan urusan negara dan tidak bisa datang sendiri, jadi mintalah pelayan tua ini untuk mengawasi upacara atas nama Anda dan memimpin jalan. Wei Wuxian berpura-pura, lalu diantar ke aula samping oleh pelayan dari rumah jenderal. Menjelang matahari terbenam, sebagian besar tamu telah tiba. Suara gong dan genderang terdengar dari ujung jalan, dan iring-iringan pengantin akhirnya kembali ke gerbang rumah besar. Ketika Ye Xuan mendengar pelayan itu berkata bahwa dia bisa keluar untuk menyambut pengantin wanita, dia pun keluar, menendang pintu kursi sedan, mengulurkan tangan untuk menarik Su Zexue keluar dari dipan, dan berjalan masuk ke dalam mansion bersama-sama. Su Zexue mengenakan hiasan kepala tirai mutiara di kepalanya. Meskipun dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, Ye Xuan juga menganggapnya sangat indah. Perjamuan di rumah Jenderal Dewa memiliki 1000 meja, memenuhi 3 halaman dan 16 yard. Ye Xuan memegang tangan Su Zexue dan berjalan di sepanjang karpet merah, melewati 3 halaman, dan tiba di aula utama. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk menikah, sebuah suara yang mengganggu datang dari luar pintu. Pangeran keempat telah tiba. Begitu suara ini keluar, aula utama yang semula ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka yang dapat menyaksikan upacara di aula utama adalah para bangsawan teratas di dinasti Zhou besar. Dapat dikatakan bahwa semua orang di sini hari ini pergi ke rumah pangeran keempat 3 tahun lalu untuk menghadiri pesta pernikahan yang belum selesai. Semua orang tahu bahwa jika Jun Tianwen datang, acara hari ini akan meriah. Setelah berteriak, Jun Tianwen dan para pelayannya melangkah ke aula utama, dan berkata sambil tersenyum, Raja belum datang. Tidak pantas memberi hormat secepat ini, bukan? Pangeran Jun Tianyi bergegas keluar dan berkata, Kakak keempat, ada aturan mengenai waktu upacara pernikahan. Upacara diadakan saat senja, karena melambangkan pergantian yin dan yang secara bertahap. Ketika waktu yang baik tiba, wajar saja untuk melakukan upacara. Kakak keempat terlambat, dan itu salahmu. Kami belum melakukan upacara. Belum terlambat untuk datang,
Tanya Jun Tian sambil tersenyum masam. Kepala pengurus rumah Jenderal Dewa tidak ingin pernikahan itu hancur, jadi dia buru-buru mendesak, upacara pernikahan sudah di aula, waktu yang baik telah tiba, upacara pernikahan harus dimulai. Tunggu sebentar, kau ingin menikah? Bertengkarlah denganku dulu, baru kau bisa membicarakannya setelah kau mengalahkanku. Kata Jun Tianwen dengan marah. Kakak keempat, hari ini adalah hari besar Jenderal Ye, apa yang sedang kamu lakukan? Sebulan yang lalu, Ye Xuan secara terbuka menyatakan posisinya di Istana Longhua, dan Pangeran Jun Tianyi tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dan mempertahankan hubungan ini. Ye Xuan telah memegang tangan Su Zexue, dan ketika Jun Tianwen muncul, dia merasakan tangannya gemetar. Karena apa yang terjadi 3 tahun lalu, Su Zexue selalu merasa bersalah, jadi jika memungkinkan, dia tidak ingin melihat Jun Tianwen lagi. Ye Xuan tahu karakternya, jadi dia meremas telapak tangannya, menariknya ke belakangnya, dan berbisik, jangan takut. Kita sudah melewati semua badai, jadi apalagi yang perlu ditakutkan. Su Zexue mengangguk dalam diam, masih merasa sedikit khawatir, karena dia mengetahui dengan baik cedera Ye Xuan saat ini dan tidak ingin melihat kompetisi ini terjadi. Tatapan mata Jun Tianwen berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia mendengus, kenapa? Pendekar pedang nomor 1 di dunia yang membelah kota Raja Ibel dengan 1 pedang, kamu tidak berani menerima duelku. Mewarisi janin reinkarnasi lagi, apakah kamu begitu percaya diri? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang ini. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu berani bertarung. Jun Tianwen memaksa. Setelah bertarung berkali-kali, tidakkah kau mengerti? Sejak pertama kali aku mengalahkanmu, kau tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melampauiku. Ye Xuan berkata dengan nada tenang. Kalau begitu, bertarunglah denganku. Teriak Jun Tianwen dengan keras. Tidak perlu bertengkar, tapi karena kau ingin menguji lukaku, aku bisa memuaskanmu. Ye Xuan berbicara sambil perlahan mengangkat tangannya. Saat tangan kanannya diangkat, ujung tajam yang tak tertandingi menyebar, membuat orang menahan napas dan melangkah mundur. Mata Jun Tianwen terfokus, dan dia segera memperlihatkan embrio reinkarnasinya, melepaskan kekuatan hukum, dan meledak dengan kekuatan tempur terkuat di alam ilahi, membuat persiapan untuk semua tanggapan. Ye Xuan mengangkat tangan kanannya setinggi bahunya, lalu menunjuk. Wah! Dengan suara keras, Jun Tianwen yang sudah melakukan segala persiapan terlempar keluar, menghantam 3 dinding kasa, terpental dari aula utama rumah Jenderal Dewa hingga ke gerbang, dan berhenti setelah menghantam dinding di seberang jalan. Setelah Ye Xuan menjatuhkan Jun Tianwen dengan 1 gerakan, dia berbalik dan berkata dengan tenang pernikahan berlanjut. Dengan 1 gerakan, Jun Tianwen terlempar. Ye Xuan tiba-tiba merasakan darah dan energi dalam tubuhnya melonjak, yang memicu cedera pada jiwanya. Sekarang ada begitu banyak tamu yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Jika ada di antara mereka yang menunjukkan tanda-tanda cedera serius, maka arus bawah dari semua sisi akan mengalir deras menuju kediaman Jenderal Dewa. Ye Xuan berusaha menekan aliran darah dan energi yang mengalir dalam tubuhnya dengan paksa, tetapi dia baru saja menggunakan prinsip pedang, yang memengaruhi jiwanya, dan aliran darah dan energi yang mengalir itu agak sulit untuk ditekan. Tepat pada saat ini, sepasang tangan ramping menggenggam erat telapak tanganku, dan aliran energi kehidupan mengalir dari tangan giok itu, meredakan rasa sakit yang mengalir dari jiwaku. Ye Xuan menoleh ke belakang dan bisa merasakan perasaan orang lain bahkan melalui tirai manik-manik di hiasan kepalanya. Pernikahan berlanjut, dan setelah upacara selesai, para tamu datang untuk memberi selamat. Perjamuan dimulai, para tamu memenuhi kursi, dan mereka minum sampai fajar. Di luar rumah Jenderal Dewa, Jun Tianwen menerobos 3 dinding kasa, dan dari aula utama rumah Jenderal Dewa hingga melewati 3 halaman, dia terjatuh keluar gerbang. Para pengawal dari istana Pangeran Keempat bergegas menghampiri, membantunya berdiri, dan menaikkannya ke dalam kereta. Kereta itu mulai bergerak dan segera meninggalkan rumah Jenderal Dewa. Di dalam kereta, Markis Xiao Sanxiong yang Maha Kuasa berkata dengan putus asa yang mulia, lupakan saja. Kediaman Jenderal Ilahi sekarang sedang dalam masa kejayaannya, kita harus bersabar untuk saat ini. Wajah Jun Tianwen sangat jelek, dan dia berkata dengan marah apakah kamu tidak melihat luka kaisar? Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sekarang Jun Tianyi mendapat dukungan dari tentara Long Yuan, siapa yang bisa mengungkit posisinya sebagai putra mahkota. Jika dia menunggu sampai kaisar meninggal dan menyerahkan tahta kepadanya, maka apa yang ingin dia lakukan adalah pengkhianatan. Itu benar, tapi sekarang kultivasi orang bernama Ye itu begitu mengerikan, kita tidak bisa menghadapinya. Xiao Sanxiong merasa sangat tidak berdaya ketika dia memikirkan adegan di mana Jun Tianwen terlempar hanya dengan 1 gerakan tadi. Pada saat ini, Jun Tianwen menunjukkan senyum muram di wajahnya dan berkata, meskipun dia baru saja dikalahkan, ketika dia menyerang,
aku jelas merasakan napasnya berfluktuasi sejenak, yang jelas merupakan tanda cederanya. Dia bertahan. Saat mengucapkan kata-kata itu, cahaya terang bersinar di mata Jun Tianwen, seakan-akan dia telah menemukan kelemahan musuh yang kuat. Apakah kamu yakin? Ekspresi Xiao Sanxiong langsung menjadi serius. 100% yakin. Cepat, berbalik dan pergi ke istana. Aku ingin bertemu ayahku. Jun Tianwen memberi perintah. Kereta itu segera berbalik dan melaju menuju jalan menuju istana. Istana Kekaisaran, Balai Xinxing. Ini adalah tempat kaisar manusia mengolah tubuhnya. Di malam hari, Selir Xuan, ibu kandung pangeran keempat, baru saja membawa beberapa makanan obat yang bergizi. Setelah kaisar manusia makan, dia berlatih energi internal untuk menyembuhkan luka-lukanya di istana Xinxing. Setelah menanggalkan jubah naganya dan bersantai, kulit sang kaisar manusia menjadi sangat buruk, bibirnya menjadi pucat, dan dia tampak seperti sedang sakit parah. Jika kaisar manusia masih kuat, dia tidak akan menguji Ye Xuan saat ini, tetapi akan memperlakukan rumah Jenderal Ilahi dengan baik. Karena klan Ibel Surgawi telah dihancurkan, tidak ada perang besar di dunia. Selama istana Jenderal Ilahi stabil, tidak akan ada masalah. Akan tetapi, karena luka-lukanya yang serius, sang kaisar manusia tahu bahwa ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan harus menyerahkan tahta kepada pangeran pilihannya sesegera mungkin. Dia benar-benar tidak menyukai putra mahkota saat ini karena dia terlalu lemah. Persyaratannya tidak tinggi. Jika sang pangeran dapat mencapai alam kehormatan bela diri dalam kultivasinya, dia tidak akan ingin mengganti penerusnya. Akan tetapi, sang pangeran bahkan tidak sebaik seorang pendekar dengan tingkat kultivasi terendah, dan bahkan tidak dapat mencapai alam bela diri spiritual. Dalam kasus ini, bahkan jika sang putra mahkota naik tahta, masa pemerintahannya tidak akan lama, dan hasil akhirnya adalah kerabat asing akan berkuasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh kaisar manusia. Sebaliknya, bakat pangeran keempat Jun Tianwen benar-benar kebalikannya. Jika penjahat itu tidak muncul, putranya akan menjadi seniman bela diri nomor 1 di dunia. Kaisar manusia memang memiliki ide untuk menyerahkan tahta kepada pangeran keempat, namun kini tentara Long Yuan telah secara terbuka menyatakan dukungannya kepada putra mahkota. Jika Anda ingin menggulingkan putra mahkota sekarang, Anda akan menghadapi perlawanan yang sangat besar. Tepat saat kaisar manusia mulai berpikir keras, dua orang masuk ke istana Xinxing dan membungkuk untuk memberi penghormatan. Satu adalah Jun Tianwen dan yang lainnya adalah Xiao Sanxiong. Jun Tianwen membungkuk dan berkata, "Yang mulia, saya memberi hormat kepada Anda, ayah." Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu melakukan upacara jika Anda tidak berada di istana. Berdirilah." Jun Tianwen tidak berdiri, tetapi melanjutkan, "Putramu punya sesuatu untuk dilaporkan. Kalau begitu, katakan padaku. Aku baru saja pergi ke rumah Jenderal Dewa." Begitu Jun Tianwen membuka mulutnya, dia langsung menarik perhatian kaisar manusia, karena hari ini ada acara pernikahan di rumah Jenderal Dewa yang akan memengaruhi ibu kota kekaisaran. Kaisar manusia mengira dia akan berbicara tentang pertunangan, dan berkata dengan emosi Tianwen. "Lembah Shenmu adalah sekte abadi di luar dunia, dan gadis itu sudah menjadi penguasa lembah Shenmu. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan." Jun Tianwen berkata, "Cepat, apa yang ingin saya laporkan bukanlah tentang cinta, tetapi urusan militer dan nasional." "Oh, ada apa? Katakan padaku," tanya kaisar manusia. "Saya baru saja menguji Ye Xuan. Dia terluka parah dan bertahan sampai sekarang." Jun Tianwen melaporkan. "Kau yakin?" Kaisar manusia menyipitkan matanya dan bertanya. "Itu benar sekali. Aku sudah mengujinya sendiri, jadi sama sekali tidak ada kesalahan," kata Jun Tianwen dengan tegas. Sang kaisar manusia mengerutkan kening dan berpikir, mulai mempertimbangkan pro dan kontra beberapa hal. Melihat berita ini memang telah menimbulkan kegaduhan, Jun Tianwen menunggu sejenak lalu melanjutkan, "Ayah, Ye Xuan selalu membenci kekuasaan kekaisaran. Bahkan hingga hari ini, ayah tidak bisa memanggilnya bawahan. Orang seperti itu memiliki ambisi yang besar. Jika dia diizinkan mengendalikan pasukan Long Yuan, saya khawatir dia akan menjadi bencana di masa mendatang." Sang kaisar manusia tidak menanggapi dan terus merenung. Meski tidak ada tanggapan, perenungan semacam ini menunjukkan bahwa nasihat itu efektif. Xiao Sanxiong, Markis yang Maha Kuasa, mengambil alih pembicaraan dan berkata, "Yang mulia, hari itu di Istana Longhua, Ye Xuan tidak memuji jasa putra mahkota dalam mengawasi negara, tetapi mengatakan bahwa putri mahkota memiliki penampilan yang cantik. Seorang wanita benar-benar duduk di kepala putra mahkota. Bukankah ini ayam betina yang berkokok saat fajar?" Ekspresi sang kaisar manusia menjadi semakin dingin, tetapi dia berjuang di dalam. Jun Tianwen melanjutkan, "Ayah, aku hanya ingin berkontribusi pada keberlangsungan dinasti Zhou Agung. Aku tidak pernah menginginkan tahta.
Jika putra mahkota memiliki kemampuan untuk memerintah negara, aku bersedia menjadi tangan kananmu dan membantumu dengan sepenuh hati. Aku percaya bahwa dengan kebaikan putra mahkota dan kultivasiku sendiri, kita akan dapat memerintah dinasti Zhou Agung dengan baik. Setelah mendengar kata-kata ini, meskipun Kaisar Manusia tahu bahwa kata-kata itu tidak sepenuhnya benar, kata-kata itu tetap terdengar enak didengar. Lagi pula, dia tidak ingin putranya bertempur sampai mati untuk memperebutkan tahta. Xiao Sanxiong, Markis dari Seng Weiwu, melanjutkan, Yang Mulia, meskipun putra mahkota baik hati, dia terlalu lemah. Saya pernah mendengar bahwa di Istana Putra Mahkota, semua masalah, besar atau kecil, diputuskan oleh Putri Mahkota. Orang-orang juga memuji Putri Mahkota atas kebajikannya, tetapi saya tidak berpikir itu adalah hal yang baik bagi seorang wanita untuk mendominasi suaminya. Kaisar Manusia dapat mengetahui bahwa Markis Seng Weiwu sedang meremehkan Putri Mahkota, tetapi apa yang dikatakannya semuanya benar. Dalam situasi Putra Mahkota dan Putri Mahkota, wanita memang lebih kuat daripada pria. Ini juga merupakan hal yang paling tidak disukai Kaisar Manusia tentang pangeran. Baiklah, kalian keluar dulu. Kaisar Manusia tidak langsung mengambil keputusan, tetapi melambaikan tangannya untuk membiarkan keduanya keluar. Jun Tianwen dan Xiao Sanxiong sama-sama tahu prinsip mengetahui kapan harus berhenti. Beberapa hal akan menjadi kontraproduktif jika didorong terlalu tergesa-gesa, jadi mereka membungkuk dan meninggalkan Aula Xinxing. Setelah keluar dari gerbang istana, dia melihat selir Suan datang ke arahnya dan segera melangkah maju untuk memberi hormat. Salam, Ibu. Jun Tianwen membungkuk. Selir Suan mengangkat tangannya dan meminta keduanya untuk berdiri. Tidak ada percakapan verbal di antara mereka, hanya kontak mata. Kemudian selir Suan langsung masuk ke istana Xinxing. Sang Kaisar Manusia duduk di dipan naga, mengerutkan kening dan berpikir. Setelah selir Suan masuk, dia meminta pembantunya untuk meletakkan sekotak krim embun giok 100 bunga. Setelah membukanya, dia mengambil sedikit dan meletakkannya di telapak tangannya, menggosoknya dengan lembut. Dia melangkah maju dan berkata dengan lembut, Yang Mulia, ini adalah krim embun giok 100 bunga yang saya buat dari ratusan bunga spiritual. Oleskan di punggung Anda, larutkan dengan esensi sejati Anda, dan padukan ke meridian Anda. Ini akan memiliki efek yang sangat baik pada cedera pada meridian dan paru-paru Anda. Selagi dia berbicara, pelayan pribadinya melangkah maju dan menanggalkan kemeja sutra sang kaisar. Selir Suan mengoleskan krim embun giok 100 bunga ke punggung Kaisar Manusia, menggosoknya dengan lembut, dan menggunakan energi sejatinya untuk mengubah krim tersebut ke meridian. Sang Kaisar Manusia tiba-tiba merasakan napasnya menjadi lebih tenang dan suasana hatinya membaik. Selir Suan tidak langsung menanyakan topik-topik sensitif itu, tetapi bertanya dengan lembut dan khawatir ketika saya masuk tadi, saya melihat Yang Mulia mengerutkan kening. Apakah Tianwen membuat Yang Mulia marah lagi? Di antara banyak pangeran, Jun Tianwen dapat dikatakan sebagai yang paling menonjol dalam hal bakat seni bela diri saja. Kebanyakan ibu yang memiliki putra seperti ini pasti akan membanggakannya. Titik titik titik. Titik titik titik. Inilah perbedaan antara ibu biasa dan ibu luar biasa. Hal pertama yang diucapkan selir Suan adalah bahwa putranya lah yang membuat Kaisar marah, dan dia tidak berniat berbicara mewakili putranya. Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Tianwen memang yang paling menonjol di antara semua pangeran. Sayang sekali dia lahir di waktu yang salah dan bertemu dengan monster. Ini memang benar. Jika Ye Xuan tidak muncul, Jun Tianwen memang akan menjadi seniman bela diri nomor satu di antara generasi muda di dunia, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, takdir berkata lain, dua orang jenius muncul di era yang sama, yang berujung pada tragedi di mana ada Yu, mengapa ada Liang. Karena kemunculan Ye Xuan, Jun Tianwen langsung terlempar menjadi debu. Karena kekalahan beruntun, sisi Jun Tianwen yang pendendam dan tercela pun terungkap. Jika Ye Xuan tidak muncul, Jun Tianwen tidak akan pernah menunjukkan sisi tercelanya. Dengan mengolah sumber daya seluruh Zhou Agung, ia akan menjadi legenda dan orang kuat tak tertandingi yang membuat jutaan orang iri. Ia akan menjadi sombong, tetapi ia memiliki modal untuk menjadi sombong. Ia akan menjadi tidak terkendali, tetapi ia memiliki kekuatan untuk menjadi tidak terkendali. Ia tidak perlu menyimpan dendam, karena tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Kata monster yang keluar dari mulut Kaisar Manusia sepenuhnya mengungkapkan kecemburuan dan ketidakberdayaannya terhadap bakat Ye Xuan. Selir Suan mendengarnya dan tersenyum, Yang Mulia, Anda tidak perlu berpikir seperti itu. Jenderal Ye adalah penyumbang besar bagi kehancuran kerajaan Tianyao kuno. Bukankah hebat memiliki pahlawan yang tak tertandingi yang memimpin pasukan Long Yuan dan menjaga negara? Saya pikir Yang Mulia dapat mengikuti contoh mendiang Kaisar dan memujanya sebagai Jenderal Ilahi di panggung umum. Dengan dia membantu Yang Mulia Putra Mahkota, bukankah mungkin untuk memastikan stabilitas Zhou Agung selama 1000 tahun?
Setiap kata yang diucapkan Selir Xuan memuji Ye Xuan dan putra mahkota, tetapi bagi Kaisar Manusia, itu terdengar sangat berbeda. Bisakah itu menjamin stabilitas Zhou Agung selama 1000 tahun? Haha, Kaisar Manusia mencibir. Untuk memastikan stabilitas Zhou Agung selama 1000 tahun, setidaknya harus ada seseorang yang dapat duduk dengan kokoh di atas tahta selama 1000 tahun. Sayangnya, pangeran saat ini terlalu lemah, dan dengan tingkat kultivasi seperti itu, umurnya tidak akan lebih lama dari orang biasa. Ketika tahta diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, keanggunan untuk diangkat menjadi jenderal pun memudar. Terlebih lagi, Kaisar Manusia tahu betul bahwa pemuda itu tidak akan pernah naik ke podium untuk diambil sumpahnya. Bagaimana mungkin orang yang tidak suka penghargaan dan kehormatan mau menjadi menteri atau jenderal? Ya, meskipun Tianwen masih muda dan belum cukup tenang, pangeran itu baik dan tenang. Kedua bersaudara itu bekerja sama untuk memerintah Zhou Agung, dan tentara Long Yuan menjaga gunung dan sungai. Yang Mulia telah menaklukkan wilayah yang begitu luas untuk Zhou Agung, dan Anda adalah kaisar dari segala zaman. Saya bodoh dan tidak bisa memikirkan kekhawatiran apapun untuk Zhou Agung. Selir Xuan memuji. Kaisar menunjuk ke arahnya dan berkata, para wanita, pandangan kalian terlalu sempit. Ya, saya adalah wanita berpangkat rendah. Saya hanya tahu bagaimana mengelola harem untuk Yang Mulia, dan saya tidak tahu apa-apa tentang urusan militer dan negara. Namun, saya telah membuat komentar yang tidak bertanggung jawab terhadap pejabat istana dan jenderal. Saya benar-benar bersalah. Selir Xuan segera mengakui kesalahannya. Menurutmu, Zhou Agung tidak punya kekhawatiran, lalu bagaimana menurutmu tentang putri mahkota? Tanya Kaisar Manusia. Saya tidak berani membahas urusan negara tanpa izin. Selir Xuan segera menggelengkan kepalanya. Putri mahkota adalah selir istana timur, jadi apa yang kau katakan dapat dianggap sebagai masalah harem, kata Kaisar Manusia. Selir Xuan berpikir sejenak sebelum berkata, karena Yang Mulia meminta saya untuk berbicara, maka saya akan berbicara. Meskipun putri mahkota berasal dari keluarga pejabat biasa, dia pemberani dan berpengetahuan luas. Saya mendengar bahwa ketika Ye Xuan pertama kali membangun Akademi Kunpeng, putri mahkota meminta keluarganya untuk memberi Ye Xuan 100 binatang mall. Karena 100 binatang mall itulah kanal dibangun, kota Liuyun yang tidak kalah dengan Chaohua, dan Akademi Kunpeng serta Akademi Jenderal Ilahi yang sebanding dengan Tanah Suci. Pikirkan baik-baik, semua ini terjadi hanya dalam beberapa tahun. Dalam beberapa tahun, sebuah kota semegah Chaohua dan sebuah akademi sebagus Tanah Suci dibangun. Ngomong-ngomong, 100 tikus tanah pasir yang diberikan putri mahkota kepadaku juga memberikan kontribusi yang besar. Dari kejadian ini, dapat dilihat bahwa visi dan strategi putri mahkota jauh lebih baik daripada milikku. Aku sangat mengaguminya. Karena pemberian tikus tanah pasir itulah Ye Xuan berkata, putri mahkota memiliki penampilan seperti burung phoenix. Ini juga cerita yang bagus. Selir Xuan menceritakan kejadian masa lalu satu persatu, kata-katanya penuh dengan pujian, tetapi bagi Kaisar Manusia, kata-katanya terdengar seperti duri. Mendengus. Kaisar Manusia mendengus berat dan berkata dengan marah, 100 binatang gunung itu awalnya adalah binatang roh yang dijinakkan di Taman Binatang Roh Kerajaan. Putri mahkota meminjamnya untuk memperbaiki istana Yu dan kemudian memberikannya kepada Ye Xuan. Metode meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha ini benar-benar strategi yang hebat. Oh, Yang Mulia, Anda salah paham dengan putri mahkota. Setelah putri mahkota memberikan sansru kepada Ye Xuan, dia mengembalikan uang itu ke Royal Beast Garden dengan harga pasar, tanpa meminta sepeser pun. Ngomong-ngomong, putri mahkota memang berbakat dan berpengetahuan luas, jauh melampaui wanita biasa. Selir Xuan berbicara atas nama putri mahkota, tetapi semakin dia berbicara, semakin marah Kaisar dan dia mendengus berat. Setelah menyaksikan upacara tersebut, Wei Wuxian kembali ke istana lebih awal dan sekarang menjaga Kaisar Manusia. Sebagai kepala Kasim, dia tidak pernah meninggalkan sisi Kaisar. Bahkan ketika Kaisar menyukai selirnya, dia akan berdiri di dekat pintu dan melayaninya. Setelah Selir Xuan selesai berbicara, dia menatap Wei Wuxian. Wei Wuxian berkata, Yang Mulia, saya punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Sekarang setelah kau mengatakan itu, bagaimana mungkin aku memintamu untuk tidak berbicara? Dasar orang tua, jika aku tidak tahu bahwa kau setia, aku akan menghukummu mati. Ucap Kaisar Manusia dengan penuh kebencian. Wei Wuxian segera berlutut dan membungkuk, berkata budak tua ini seharusnya sudah meninggal sejak lama. Saya hanya berharap setelah kematian saya, sebuah patung perunggu dapat dibuat dan ditempatkan di makam kekaisaran untuk melayani Yang Mulia selamanya. Baiklah, aku sudah bosan mendengar omongan seperti ini. Sang Kaisar Manusia berkata bahwa dia sudah lelah, tetapi amarahnya sudah mereda. Wei Wuxian melanjutkan,
sebenarnya sudah dapat diramalkan bahwa Yang Mulia Putra Mahkota akan mewarisi tahta. Apa maksudmu? Kaisar manusia menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Wei Wuxian terus berlutut dan berkata, ketika para tetua Chang Yue Haige pergi ke kota Liu Yun untuk menentukan takdir Ye Xuan, mereka juga menentukan takdir untuk Yang Mulia Putra Mahkota. Heksagram takdir menunjukkan bahwa Yang Mulia Putra Mahkota akan mewarisi tahta. Takdir Zending. Apa takdir yang diberikan Chang Yue Haige kepada Pangeran Zending? Tanya Kaisar manusia. Sayap burung phoenix menutupi langit. Wei Wuxian melaporkan. Keberadaan macam apa Chang Yue Haige itu? Salah satu dari 10 tempat suci di Kyushu, ramalan takdir yang disampaikan di sini tidak pernah salah. Seni meramal takdir adalah seni yang unik di dunia. Dapat dikatakan bahwa heksagram takdir yang ditentukan oleh Chang Yue Haige adalah fakta yang akan terjadi. Akan tetapi, ketika Kaisar manusia mendengar heksagram takdir sayap phoenix menutupi langit, pupil matanya menyusut tajam. Terutama heksagram takdir sayap burung phoenix menutupi langit, bila dipadukan dengan kalimat Putri Mahkota memiliki penampilan seperti burung phoenix, memiliki efek berlipat ganda. Selain itu, selir Xuan memuji Putri Mahkota bakat dan pengetahuan Putri Mahkota tidak tertandingi oleh wanita biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita biasa, jadi dia harus bersaing dengan pria. Faktanya, di Istana Pangeran, Sang Pangeran mendengarkan Putri Mahkota, dan ini bukan rahasia. Sang Kaisar manusia perlahan mengepalkan tinjunya. Selir Xuan berkomentar di saat yang tepat sayap burung phoenix menutupi langit, Yang Mulia, ini memang takdir yang baik. Legenda mengatakan bahwa burung phoenix adalah sepasang burung dewa, burung phoenix adalah burung jantan dan burung phoenix adalah burung betina. Sayap burung phoenix menutupi langit. Bukankah ini menunjukkan bahwa Sang Pangeran sangat berbakat dan memiliki kemampuan untuk menutupi langit? Kaisar manusia melotot ke arahnya dan berkata dengan marah, bagaimana bisa sampah itu, yang bahkan tidak berada di alam bela diri spiritual, menutupi langit. Ini adalah takdir Sang Pangeran. Jika bukan tentang Sang Pangeran, siapa lagi yang akan membicarakannya? Selir Xuan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak seorang pun tahu jawabannya, tetapi semua orang menginginkannya. Inilah seni bahasa yang paling tinggi, membimbing Kaisar selangkah demi selangkah untuk memikirkan jawabannya. Karena ia sendiri yang memikirkannya, ia akan lebih yakin daripada mendengarnya dari orang lain. Menurutku, dialah yang langitnya tertutup. Kaisar manusia berteriak di luar kemarilah, beritahu Pangeran keempat dan Markis yang suci untuk datang menemuiku. Setelah Jun Tianwen dan Markis Seng Weiwu meninggalkan istana Xinxing, mereka berjalan keluar istana sesuai aturan, tetapi mereka berjalan sangat lambat, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun kali ini mereka harus menunggu sedikit lebih lama, begitu lamanya hingga mereka berjalan perlahan-lahan, dan baru ketika mereka mencapai gerbang istana mereka mendengar suara itu Yang Mulia, Pangeran keempat, Marquis of Saint Maid, silakan tinggal. Ketika Jun Tianwen dan Seng Wei Wuhou mendengar suara itu, mereka tahu bahwa masalahnya sudah selesai, dan segera berbalik dan kembali ke istana Xinxing. Kaisar manusia melirik Jun Tianwen, Marquis Seng Wei Wu, Selir Xuan, dan Wei Wuxian yang hadir. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun saran yang diajukan oleh orang-orang ini hari ini tidak disetujui sebelumnya, semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama. Meskipun jelas, hal-hal yang disebutkan dalam saran-saran itu memang merupakan hal yang dikhawatirkan oleh Kaisar manusia. Kaisar manusia duduk di sofa naga untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jun Tianwen dan yang lainnya juga tidak berani berbicara. Setelah waktu yang lama, Kaisar perlahan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ketika Selir Xuan mendengar ini, dia langsung berlutut dan mengaku bersalah saya pantas mati 1000 kali. Sekarang aku mengizinkanmu untuk berbicara. Ceritakan kepada kami tentang kesalahan Putra Mahkota dan Putri Mahkota. Bahkan pada saat ini, Kaisar masih sangat berhati-hati. Bagaimanapun, masalah pencopotan dan penobatan Putra Mahkota terlalu serius. Selir Xuan menangis dan mengeluh Yang Mulia, saya telah melihat Putra Mahkota tumbuh dewasa. Dia baik hati dan tidak pernah melakukan kesalahan. Pada titik ini, seseorang perlu menyerang. Wei Wuxian langsung bersujud dan berkata, Yang Mulia, saya pantas mati. Saya tidak takut mengatakan sesuatu yang menyinggung Yang Mulia. Putri Mahkota memang sangat berbakat, tetapi dia lahir di keluarga rendahan. Saya khawatir dia bahkan tidak tahu apa itu rasa malu. Dia benar-benar melakukan sesuatu seperti membawa sepatu pria di aula. Bahkan orang rendahan seperti saya tidak akan melakukan hal seperti itu, apalagi Putri Mahkota. Wanita ini telah kehilangan martabatnya karena sedikit kekuasaan itu. Kaisar menunjuk Jun Tianwen dan berkata, sekarang giliranmu. Bicaralah. Jun Tianwen segera menggelengkan kepalanya dan berkata,
aku tidak berani membicarakan adik ipar kaisar di belakangnya, tetapi aku sudah lama membenci Ye Xuan di dalam hatiku. Anak laki-laki ini tidak hanya menentang ayahku berkali-kali, dia bahkan memintaku untuk membawakan sepatunya di depan semua menteri di aula. Meskipun aku tidak penting, aku tidak rela menyerah pada orang yang begitu ambisius. Kaisar menunjuk Xiao Sanxiong dan berkata, dan kau, bicara. Xiao Sanxiong, Markis yang Maha Kuasa, ragu sejenak sebelum berkata, Yang Mulia, saya seharusnya tidak membahas urusan militer dan negara. Hanya saja meskipun Ye Xuan telah memberikan kontribusi di militer, namanya tidak pernah dimasukkan dalam daftar militer. Namun, orang seperti itu mampu memimpin ribuan pasukan. Setelah kehancuran kerajaan Ibel Surgawi kuno, Yang Mulia memerintahkan pasukan Long Yuan untuk kembali ke ibu kota untuk menerima gelar, tetapi tidak seorang pun dari pasukan Long Yuan kembali ke ibu kota sampai Ye Xuan memberi perintah, dan para jenderal Long Yuan kembali ke ibu kota secara berkelompok untuk menerima gelar. Yang Mulia, seseorang yang bukan jenderal tentara Long Yuan memimpin seluruh tentara Long Yuan. Apakah tentara Long Yuan telah menjadi pasukan pribadi Ye Xuan? Setiap kata yang diucapkan orang ini tepat sekali. Ekspresi Kaisar menjadi semakin buruk, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin Ye Xuan terluka parah sehingga tidak dapat disembuhkan? Jun Tianwen segera menjawab ya, ketika aku bertarung dengannya, napasnya sempat terhenti sejenak. Itu jelas merupakan tanda bahwa dia masih bisa bertahan meskipun terluka parah. Lalu menurutmu berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menangkap anak ini tanpa melibatkan keluarga kerajaan? Tanya Kaisar manusia lagi. Kita hanya perlu meminta paviliun pembasmi darah untuk mengepung Ye Xuan dan memaksa luka dalamnya kambuh. Lalu aku dan putramu akan menyembunyikan identitas kami dan membasminya. Kita bisa menyerang dan pergi tanpa mengungkap identitas kami. Jun Tianwen memberitahunya rencana yang telah direncanakannya. Kaisar manusia terdiam lagi dan mulai memikirkan untung rugi rencana ini. Bagaimanapun, dia harus menyerang orang kuat dari Sekte Tianzi Shinto, meskipun pihak lain sudah terluka, tetapi dia tetap harus sangat berhati-hati. Terlebih lagi, orang yang harus dibasmi adalah Mayor Jenderal Tentara Long Yuan, orang yang menerobos masuk ke kota Raja Ibel dalam pertempuran itu. Jika dia melakukannya atas nama keluarga kerajaan, itu akan memalukan. Melihat Kaisar ragu-ragu, Seng Wei Wuhou segera berlutut dan bersujud, sambil berteriak Yang Mulia, jika pertempuran ini dapat dimenangkan, masalah internal dan eksternal Zhou Agung akan sepenuhnya teratasi, kekuatan kekaisaran akan stabil, dan dunia akan damai. Sangat layak mengorbankan satu atau dua orang untuk ini. Apapun, Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Sampaikan perintah rahasiaku kepada kedua leluhur dan katakan kepada mereka bahwa ini adalah niatku. Juga, kirimkan perintah lain ke Istana Putra Mahkota untuk menghukum mati Putri Mahkota Yu Miaoyin. Ya, ketika Jun Tianwen dan Seng Wei Wuhou melihat Kaisar manusia mengangguk, mata mereka langsung bersinar terang. Mereka menerima perintah itu dengan lantang dan segera maju untuk bersiap. Rumah Dewa. Perjamuan itu berlangsung hingga tengah malam, dan para tamu pergi satu demi satu, hanya menyisakan meja yang dipenuhi cangkir dan piring di rumah jenderal. Setelah Ye Xuan mengantar para tamu pergi, dia bersiap memasuki kamar pengantin untuk menemui istrinya yang perih. Namun, setelah berjalan 2 langkah, dia melihat sepasang mata sedang menatapnya di atap, dan aura yang terpancar dari mereka sangat kuat. Sepertinya tidak ada jamuan makan di atap malam ini. Karena kamu ingin menghadiri pernikahan, mengapa kamu tidak turun untuk minum? Kata Ye Xuan sambil tersenyum. Sosok gelap di atap itu menyeringai, aku tidak minum. Apa yang ingin kamu minum? Tanya Ye Xuan. Minum darah. Jawab bayangan hitam itu. Ye Xuan mendongak dan melihat bayangan hitam mengenakan jubah dengan latar belakang hitam dan tepi merah. Aku pernah melihat jubah seperti ini sejak lama. Itu adalah pakaian paviliun pembasmi darah. Aku belum pernah mendengar bahwa ada pembasmi tingkat dewa di paviliun pembasmi darah. Ye Xuan tersenyum. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam dao ilahi dan telah berdiri di puncak Kyushu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pembasmi? Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana. Mungkin, aku memang suka membasmi orang yang tidak ada sangkut pautnya denganku. Pembasmi dari aliran Shinto itu terkekeh. Anda adalah tamu dari jauh. Sebelum kita mulai, apakah Anda ingin minum anggur pernikahan? Dengan begitu, saat Anda mulai, darah Anda akan beraroma anggur dan tidak akan terlalu terkontaminasi oleh nasib buruk. Ye Xuan memberi isyarat untuk mengundang. Pembasmi alam Shinto tidak menolak dan duduk di hadapan Ye Xuan. Ye Xuan menatap matanya dan mendesah, mengapa kamu harus bertarung dan membasmi? Aku selalu menjadi orang yang cinta damai, mengapa kamu harus terus menatapku? Aku tidak tahu bagaimana seorang pria yang membasmi jutaan setan surgawi dengan satu pedang bisa hidup damai di dunia.
Pembasmi dari alam Shinto itu terkekeh. Karena kau tahu perbuatanku, kau masih berani menerima perintah ini. Kalian para pembasmi benar-benar pekerja keras. Yesuan tersenyum lebih cerah. Pembasmi tingkat Shinto tetap diam. Yesuan kemudian bertanya, saya penasaran, berapa harga pesanan saya? Secara teori, seharusnya tidak mungkin untuk membayar dengan batu roh. Bisakah saya membayar dengan kota? Tanpa menunggu pihak lain berbicara, Yesuan melanjutkan, tapi sekali lagi, tidak masalah berapapun harganya, karena pembasminya sudah mati, jadi seharusnya tidak perlu membayar. Pembasmi Shinto itu mengerutkan bibirnya dan mencibir, tidak ada gunanya mencoba bertahan. Karena kamu tidak menyerangku saat pertama kali melihatku, itu berarti kamu memang terluka, dan terluka parah. Titik. Mengapa kamu berkata begitu? Mungkin aku hanya sedang senang hari ini dan ingin mengundang semua orang ke pesta pernikahanku. Yesuan berkata sambil tersenyum. Seorang pengantin pria yang hendak memasuki kamar pengantin pasti tidak berminat menemani seorang pembasmi minum anggur pernikahan, jadi jawabannya hanya satu, bukan karena Anda tidak ingin bertindak, tetapi karena Anda tidak mampu melakukannya. Pembasmi dari aliran Shinto itu tertawa. Karena kamu begitu yakin, mengapa kamu tidak bertindak sekarang? Setelah menyelesaikan perintah ini, kamu dapat pergi dan mengambil uangnya. Apa yang kamu tunggu? Atau apakah kamu takut mati dalam diam? Yesuan merentangkan tangannya dan tersenyum. Pembasmi alam Shinto menyipitkan matanya sedikit dan menatap mata Yesuan, mencoba melihat sesuatu darinya. Rumah Jenderal Dewa, halaman kurma merah. Pelataran dihiasi dengan lampu dan kamar pengantin berada di pelataran ini. Ada 3 pohon jujube yang ditanam di halaman. Sebulan yang lalu, kepala pengurus rumah Jenderal Dewa menyuruh seseorang menanam ladang kacang di halaman. Pohon kurma dan kacang tanah melambangkan kelahiran dini seorang putra. Jun Tianwen berjalan ke halaman dengan senyum dingin di bibirnya. Dia berjalan menuju kamar pengantin, namun jalannya terhalang oleh sayap sebesar layar. Kuku. Bola petir menghalangi jalan Jun Tianwen, dengan ekspresi yang berkata, aku akan membasmimu jika kau melangkah maju lagi. Minggir, aku tidak mau repot-repot dengan binatang buas. Jun Tianwen mendengus dingin. Melolong. Bola guntur itu melolong ke langit, mengeluarkan suara marah dan siap menggerakkan cakarnya. Tepat pada saat ini, pintu terbuka, dan Su Zexue keluar mengenakan mahkota burung phoenix dan gaun pengantin, dan berkata, Lei Qiu, aku merasa berutang budi padanya. Biarkan aku menjelaskan kepadanya. Bersikaplah baik dan jangan marah. Lei Qiu berjalan ke samping sambil menggerutu, berjongkok di bawah pohon jujube, menunggu untuk membuat keributan di kamar pengantin. Para pelayan di rumah Jenderal Dewa mulai berkata sebulan yang lalu bahwa membuat onar di kamar pengantin adalah hal yang menyenangkan. Namun Lei Qiu merasa sangat aneh. Mengapa tidak ada seorang pun yang berani datang ke acara menarik seperti itu? Awalnya, Su Zexue tidak ingin menemui Jun Tianwen, tetapi karena sudah lama berlalu, dia harus menjelaskan semuanya, jadi dia keluar dari ruangan. Jun Tian bertanya dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin menikahi sampah yang sekarat itu? Ini urusanku. Aku bukan lagi gadis bodoh di kuil Mohou. Mungkin pilihan hari ini sudah ditakdirkan sejak dia menyelamatkanku. Su Zexue mengingat masa lalu dan mendesah dalam hatinya. Saat itu di kuil Mohou, Jun Tianwen melarikan diri dari kuil Mohou dengan pedang Li Ge dan tidak menyelamatkannya, hampir membiarkannya jatuh ke lahar dan mati. Saat itu, Yesuan dan Su Zexue mampu melarikan diri hanya dengan mengandalkan bola guntur dan formasi perjalanan peri Void untuk terbang keluar dari gua. Lei Qiu masih ingat kejadian waktu itu. Dia mengeluarkan suara gu dan mengutuk Jun Tianwen karena melarikan diri sendirian dengan harta karun itu, menyebutnya hina dan tak tahu malu. Pria sejati tidak boleh terlalu cerewet dalam melakukan sesuatu. Aku tidak keberatan kau menikahinya. Dia tidak akan hidup lama, dan aku punya banyak waktu untuk membuatmu menyerah. Jun Tianwen mencibir. Yesuan dan aku sudah menikah, dan dia sudah menjadi suamiku. Tolong jangan mengutuknya. Nada bicara Su Zexue sedikit marah. Memangnya kenapa kalau kita menikah? Aku khawatir dia tidak akan punya kesempatan untuk menghabiskan waktu di kamar pengantin. Biar aku saja yang menghabiskan waktu di kamar pengantin. Haha, Jun Tianwen tertawa terbahak-bahak. Su Zexue mengerutkan kening dan memarahi, sepupu, aku akan memanggilmu sepupu lagi. Kamu adalah pangeran keempat dari Zhou Agung, dan aku sudah menjadi penguasa lembah Shenmu. Kita berdua adalah penguasa suatu wilayah, tidak bisakah kita masing-masing menjaga sedikit martabat? Jangan khawatir, aku, Jun Tianwen, tidak akan pernah tergerak oleh kecantikan seumur hidupku. Tapi, aku akan menghancurkan pria tak berguna Yesuan dengan tanganku sendiri. Setelah malam pernikahan malam ini, kau dapat kembali ke lembah Shenmu dan terus menjadi penguasa lembah, dan aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tapi malam ini,
kau hanya bisa menerima takdirmu. Kata Jun Tianwen sambil melangkah maju. Su Zexue membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat roh kayu. Pada saat itu, tanaman di sekitarnya tampak terinspirasi dan memancarkan untaian energi roh kayu. Akan tetapi, sebelum Su Zexue bisa bertindak, seberkas petir menyambarnya. Wah! Dengan kepakan sayapnya, Jun Tianwen terlempar keluar dan berhenti hanya setelah menabrak dinding. Gugu-gugu, Lei Qiu berteriak dengan marah, sudah kubilang aku akan memukulmu jika kau melangkah lagi, tapi kau masih saja berjalan. Jun Tianwen membalikkan badannya, niat membasmi terpancar di matanya. Dia mengeluarkan hukum dari embrio reinkarnasi dan memukul bola petir itu. Thunderbolt membuka mulutnya, menelan hukum itu dalam satu tegukan, dadanya membusung, lalu dia menghembuskan angin kencang. Ada kilatan petir dan guntur dalam angin kencang, menghantam Jun Tianwen. Jun Tianwen segera memanifestasikan embrio reinkarnasinya dan ingin menyerang lagi. Bola petir itu bahkan lebih cepat lagi, dan ketika menerkam sesuatu ia mengepakkan sayap dan cakarnya serta menendangnya, sehingga menimbulkan suara ledakan keras. Jun Tianwen ingin melawan, tetapi langsung dijatuhkan oleh elang guntur raksasa. Perluas domain, maka domain akan meledak, terapkan hukum, maka hukum akan ditelan. Jun Tianwen berusaha melawan dengan sekuat tenaganya, namun kemudian menyadari dengan ngeri bahwa ia bahkan tidak dapat mengalahkan seekor elang petir. Ini adalah elang guntur yang awalnya hanya seukuran telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Dia meraung dan mengendalikan hantu embrio reinkarnasi untuk menyerang. Bola guntur itu menggoyangkan bulu emasnya dan melepaskan kilat emas, yang secara langsung mengalahkan Samsara Yuan Typhoid, dan kemudian terus memukul Jun Tianwen dengan hebat. Dasar binatang berbulu pipi, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu? Jun Tianwen ingin melawan, tetapi tidak peduli trik apapun yang dia gunakan, dia tergencet oleh cakar dan tidak punya jalan keluar. Bola petir itu memukulnya sambil menggerutu, bola ini adalah binatang suci. Tahukah kau bahwa aku adalah binatang suci? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan naga hijau berkepala 3, dan kau berani melawanku. Jun Tianwen terjepit dan dipukuli oleh elang petir. Kegembiraan yang baru saja dirasakannya karena mewarisi alam dao ilahi langsung sirna dalam sekejap. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia bahkan tidak akan mampu mengalahkan elang petir. Sementara situasi di Istana Jenderal Ilahi sedang kacau, kejadian-kejadian yang menggemparkan juga terjadi di Istana Pangeran. Pangeran Jun Tianyi menerima dekrit kekaisaran dari Kaisar Manusia. Setelah membacanya, dia terhuyung mundur 2 langkah dan hampir jatuh ke tanah. Dia menatap Wei Wuxian dengan tidak percaya dan bertanya, mengapa ini? Wei Wuxian memasang ekspresi dingin dan merendahkan suaranya, ini adalah dekrit kekaisaran yang dikeluarkan oleh Yang Mulia sendiri. Jika Yang Mulia Putra Mahkota ingin tahu alasannya, Anda dapat memerintahkan Putri Mahkota untuk dieksekusi dan kemudian bertanya kepada Yang Mulia secara langsung. Mengapa ini terjadi? Jun Tianyi terjatuh ke tanah, tatapannya kosong. Wei Wuxian mencondongkan tubuhnya dan berkata, Yang Mulia berkata bahwa jika kita tidak mendengar berita kematian Putri Mahkota sebelum jam 3 pagi, akibatnya tidak dapat diduga. Jun Tianyi segera mengulurkan tangan dan mencengkeram lengan baju Wei Wuxian, lalu bertanya, Kasim, katakan padaku, kesalahan apa yang dilakukan Miao Yin? Wei Wuxian berbisik di telinganya dengan suara yang dalam, Putri Mahkota yang memegang sepatu pria di istana akan merugikan negara. Jika wanita itu kuat dan pria itu lemah, negara akan menjadi tidak stabil. Jika Putri Mahkota tidak mati, Yang Mulia Putra Mahkota akan. Wei Wuxian tidak menyelesaikan apa yang hendak dia katakan, tetapi semakin lama dia menundanya, semakin menakutkan jadinya. Jun Tianyi tahu bahwa Putri Mahkota sangat berkuasa. Sebagai seorang pria, itu agak memalukan. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik, dia tetap merasa tidak nyaman. Sekarang keadaan telah mengancam posisi Putra Mahkota, tidak ada pilihan lain. Selain itu, dia baru saja minum anggur di rumah Jenderal Dewa, jadi mata Jun Tianyi memerah. Dia berdiri, mencabut pedang di dinding, dan bergegas menuju kamar tidur. Putri Yu Miaoyin sedang menyiapkan sup mabuk ketika tiba-tiba ia melihat sang pangeran bergegas masuk sambil membawa pedang. Ia berdiri dan bertanya dengan bingung, Yang Mulia, apa yang terjadi? Jun Tianyi memegang pedang di satu tangan dan dekrit kekaisaran di tangan lainnya, lalu melemparkannya tepat di depannya sambil berteriak, lihat sendiri. Ketika Yu Miaoyin melihat sang pangeran murka, dia langsung berlutut dan berkata, Yang Mulia, tenanglah. Kemudian dia mengambil dekrit kekaisaran di tanah dan melihatnya. Wajahnya berubah drastis, air mata mengalir di matanya, dia mendongak dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda benar-benar akan menghukumku mati? Jun Tianyi kehilangan ketenangannya dan berteriak, bukan aku, tapi ayah yang ingin menjatuhkan hukuman mati padamu. Kaulah yang membuat ayah marah dan melibatkanku.
Yu Miaoyin adalah orang yang sangat cerdas dan dapat membaca banyak hal dari dekrit kekaisaran yang tidak dapat dibaca orang lain. Dia menatap sang pangeran dengan mata penuh kesedihan dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda pikir Anda bisa merasa tenang jika Anda memberiku kematian?" Mereka adalah suami istri dan memiliki kasih sayang yang mendalam satu sama lain, tetapi sekarang mereka harus terbang jauh saat bencana terjadi. Jun Tianyi juga meneteskan air mata, dan berkata tanpa daya apa yang bisa kulakukan. Ayahku telah mengeluarkan perintah bahwa jika kamu tidak terbasmi sebelum jam 3, aku tidak akan bisa menyelamatkan diriku sendiri. Apakah kamu ingin aku mati bersamamu? Setelah berpikir sejenak, Yu Miaoyin telah melihat situasi dengan jelas dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menyelamatkan posisi Anda sebagai putra mahkota dengan memberi saya kematian? Jika Yang mulia benar-benar berpikir demikian, mohon berikan saya 3 kaki sutra putih." "Miaoyin, aku turut berduka cita. Sekarang aku mendapat dukungan dari tentara Long Yuan, yang membuat posisiku sangat stabil. Selama aku menuruti keinginan ayahku, aku akan segera naik tahta. Aku tidak bisa menyerah sekarang." Jun Tianyi berkata dengan tegas. Semua orang dapat melihat bahwa kaisar manusia sekarang sakit parah. Selama kaisar mangkat, wajar jika pangeran yang akan naik tahta. Jun Tianyi melihat bahwa dia akan berhasil, jadi wajar saja dia tidak mau menyerah saat ini. Yu Miaoyin tersenyum pahit dan berkata, "Yang mulia berpikir terlalu sederhana. Jika prediksiku benar, setelah malam ini, Yang mulia akan kehilangan istana Jenderal Ilahi dan dukungan dari tentara Long Yuan. Tidak mungkin, Ye Xuan sendiri yang mengatakannya di aula, tidak mungkin dia akan menarik kembali kata-katanya. Selain itu, dia dan saudara keempat sudah menjadi musuh, tidak mungkin dia akan berbalik dan mendukung saudara keempat." Jun Tianyi berkata dengan tegas. Yu Miaoyin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Yang mulia, tidakkah Anda mengerti? Karena Yang mulia ingin menghukum mati saya, itu berarti dia ingin menyerang istana Jenderal Dewa. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang mulia berani menyerang istana pangeran dengan kekuatan Tianzi Sendao yang kuat?" Jun Tianyi terkejut dan melotot, "Apa yang kau katakan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dengan prestise istana Jenderal Dewa dan kultivasi Ye Xuan, siapa yang berani bergerak?" "Yang mulia, apakah Anda sudah lupa? Rumor tentang cedera serius Ye Xuan sudah beredar sejak lama. Selama upacara, Pangeran keempat mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan memaksa Ye Xuan untuk mengambil tindakan. Jika tebakan saya benar, Jun Tianwen pasti melihat bahwa Ye Xuan terluka parah saat itu. Oleh karena itu, rumah Jenderal Dewa ditakdirkan untuk tidak tenang hari ini." Yu Miaoyin menebak sebagian besar arus bawah malam ini dari dekrit kekaisaran. Jun Tianyi panik dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tanpa dukungan dari istana Jenderal Ilahi, aku masih memegang jabatan sebagai putra mahkota, dan ayahku seharusnya tidak melakukan apapun kepadaku, kan?" Yu Miaoyin menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Yang mulia, apakah Anda masih ingin mengambil risiko ini? Pikirkanlah, rahasia cedera serius Ye Xuan ditemukan oleh Jun Tianwen. Tentu saja, dia melaporkannya kepada Yang mulia. Apakah menurut Anda saran Jun Tianwen kepada Yang mulia semudah membasmi Ye Xuan?" Jun Tianyi panik dan terhuyung ke tanah. Setelah menikah bertahun-tahun, cara mereka bergaul menjadi tetap. Jun Tianyi merasa bahwa setiap kata yang diucapkan istrinya masuk akal. Ia secara naluriah bertanya seperti biasa, "Miaoyin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membiarkan si tua empat meninggal, baik kita maupun anak-anak kita tidak akan selamat." Kedua belah pihak telah bertempur memperebutkan tahta begitu lama sehingga Jun Tianyi sudah sangat jelas dalam benaknya bahwa mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak lagi cocok. Yu Miaoyin sudah tenang dan bertanya, "Siapa yang datang untuk menyampaikan dekrit?" "Wei Wuxian." Jun Tianyi menjawab dengan cepat. "Benar saja, Wei Wuxian sudah lama menjadi bawahan selir Xuan. Kurasa dia juga punya andil dalam memberikan nasihat kepada Yang mulia kali ini." "Apakah dia sudah pergi?" Yu Miaoyin bertanya lagi. "Apa lagi? Dia sedang menunggu berita kematianmu dan kembali melapor kepada ayahnya," jawab Jun Tianyi. Yu Miaoyin berdiri, menyingkirkan ekspresi sedihnya, dan memerintahkan, "Kemarilah. Kalahkan Wei Wuxian." Istana Pangeran telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun dan telah mampu bersaing dengan Istana Pangeran keempat dalam waktu yang lama, jadi kekuatannya tentu saja tidak lemah. Tak lama kemudian, Komandan Pengawal Kediaman Putra Mahkota segera memimpin orang untuk menangkap Wei Wuxian, membawanya ke halaman, dan melaporkan Yang mulia, orang itu telah ditangkap dan sedang menunggu keputusan Putra Mahkota. Wei Wuxian tidak menyangka semuanya akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia datang untuk menyampaikan dekrit kekaisaran, dan siapapun yang berani menyentuhnya akan dianggap sebagai pengkhianatan. Dia berteriak, "Apa yang kau lakukan? Aku adalah pelayan Yang mulia.
Kau berani bergerak saat aku datang untuk menyampaikan perintahmu. Ini adalah kejahatan berat. Kejahatan berat karena pengkhianatan. Yu Miaoyin keluar dari kamar tidur dan berdiri di tangga, menatap Wei Wuxian dan berkata perlahan Yang Mulia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap rumah Jenderal Dewa, kan? Ketika orang-orang cerdas berbicara satu sama lain, tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu. Ekspresi Wei Wuxian berubah muram, dan dia mendengus, karena kamu sudah menebaknya. Kamu harus berlutut dan menerima kematian, sehingga cucu-cucu kekaisaran di Istana Putra Mahkota akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, Yu Miaoyin menoleh dan melirik ke kamar tidur dengan sudut matanya, lalu berkata, Yang Mulia, Anda sudah mendengarnya. Begitu Istana Jenderal Dewa jatuh, apakah Anda pikir Anda masih bisa menghindarinya? 1350